Bab 70, Bakar Makhluk Sialan. Big Black perlahan berhenti. Zhang Wei dan timnya turun dari depan kendaraan. Qi Baijia memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Aku Qi Baijia, staf-staf yang akan memimpin misi ini. Salam pembuka. Senang bisa bekerja sama denganmu. Zhang Wei mengangguk. Lalu dia menoleh dan tersenyum pada Ma Qingyang dengan sepenuh hati sambil memberi pelukan besar kepada Ma Qingyang. Di sisi lain, mata Lin Yao berkilauan melihat Di Susu, tatapannya terkunci erat padanya. Dia melambaikan tangannya dengan malu-malu. Halo, Susu Jie. Little Lin Lin. Di Susu hanya mengabaikan Lin Yao dan berjalan melewatinya menuju Li Yalin sementara dia masih terpesona olehnya. Dia mencubit pipi Li Yalin. Cek tek, kamu telah tumbuh lebih cantik sejak terakhir kali aku melihatmu. Petik 2. Abaikan, kita tidak sedekat itu. Li Yalin mengerutkan kening dan mendorong tangan menjengkelkan Di Susu. Di Susu tidak terganggu olehnya. Dia mengamati sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana mekanik kamu? Di mana dia bersembunyi? Petik 2. Li Yalin menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menatap dingin dan menolak untuk menjawab. Zhang Wei menjawab, dia sedikit lelah, jadi dia masih tidur di truk. Truk ini. Zhang Wei berdiri tegak dan berkata dengan wajah penuh kebanggaan, kendaraan pendukung logistik kami. Kecemburuan mengisi tim Ma Qingyang dan Di Susu. Mereka memandang para pemimpin tim dengan tatapan pahit. Kami juga ingin kendaraan pendukung logistik kami sendiri. Qi Baijia bertepuk tangan. Baik, waktu hampir habis. Ayo keluar. Petik 2. Sebuah kereta yang digunakan militer diparkir di stasiun. Alih-alih mengangkut barang menggunakan pesawat terbang atau mobil biasa, 40 personel lapangan yang terlatih dengan baik memuat kotak senjata api dan amunisi ke dalam kereta. Karena jalan tol utama dihancurkan, 6 negara telah fokus pada pengembangan kereta api untuk menghubungkan berbagai tujuan. Kereta yang menggunakan militer menjalankan jalur kereta militer yang ditunjuk, yang membuatnya lebih cepat dari kereta sipil. Hanya 3 hari yang dibutuhkan kereta untuk mencapai tujuannya. 5 gerbong pertama terdiri dari kabin penggerak, 2 kamar tidur, restoran, dan penyimpanan senjata api. Beberapa gerbong terakhir adalah udara terbuka, khusus dibuat untuk mengangkut kendaraan lain. Li Yalin membawa Big Black ke kereta. Petugas lapangan menguncinya dengan erat dan menutupi truk dengan lembaran debu. Begitu semua orang telah naik kereta, itu pindah. Kereta itu terpancar di bawah sinar matahari yang terik dan melaju ke ladang berhutan yang berbahaya dan berbahaya. Titik. Han Xiao bangun segera setelah dia merasakan getaran kereta. Langit-langit gerbong dipasang dengan lampu yang menerangi ruangan di bawah cahaya putih lembut. Gerbong itu diisi dengan mesin tak bernyawa, mesin sedingin es, dan senjata mekanik, tetapi mereka benar-benar memberinya rasa aman. Han Xiao menggosok matanya dengan paksa sebelum dia kembali berkonsentrasi penuh. Dia membuka pintu kereta hanya untuk menyadari bahwa dia berada di kereta berkecepatan tinggi yang sudah bergerak. Angin liar berhembus ke wajahnya, meniup rambutnya yang berantakan kemana-mana. Lantainya bergetar tanpa henti dan suara keriuhan gerakan kereta mengalir ke telinganya. Kereta bergerak dengan lancar di sepanjang rel menuju tujuan mereka. Galaksi bintang menerangi langit yang gelap. Pegunungan bisa dilihat di cakrawala yang jauh. Sudahkah aku tidur sepanjang hari? Untuk sementara, Han Xiao sedikit terkejut. Dia kemudian memakai simulator wajah dan menyesuaikan wajahnya dengan wajah manusia biasa dari ingatannya. Setelah itu, dia menempatkan topeng di atas simulator wajah. Dia selalu berhati-hati. Setelah itu, dia mengikuti jejak cahaya dan memasuki kereta dari depan. Suara dari angin menghilang saat dia memasuki kereta, obrolan berisik malah memenuhi telinganya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja pindah dari zaman batu ke peradaban modern. Begitu Han Xiao masuk, semua orang berhenti berbicara. Setiap sepasang mata terpaku pada Han Xiao. Mereka memindainya dengan rasa ingin tahu. Di Susu adalah orang pertama yang berdiri. Dia menggerakkan pinggangnya yang indah dan bergerak dengan menggoda ke arah Han Xiao. Jadi, kamu adalah Han Xiao? Tanyanya ingin tahu. Aku pikir kamu salah orang, Han Xiao menjawab dengan acuh tak acuh. Han Xiao tahu bahwa dia akan kehilangan banyak muka jika dia menjawab semua pertanyaan yang ditujukan padanya dengan jujur. Wajah semua orang menegang. Benar-benar dusta. Semua orang ada di sini di kabin. Siapa lagi yang bisa dia? Li Yalin langsung senang ketika dia melihat rencana Di Susu ditolak. Dia melambai pada Han Xiao. Xiao Ge, kemarilah dan duduk. Han Xiao mengangguk dan bergerak di samping Zhang Wei dan yang lainnya. Li Yalin berbisik pada Han Xiao, kerja bagus. Kamu hanya mempermalukan rencana Di Susu itu. Petik 2. Rencana. Han Xiao terkejut dengan deskripsinya. Betul. Di Susu adalah ular licik, dan licik. Li Yalin berkata dengan mulut penuh kebencian. Han Xiao menyipit. Apakah kamu menggambarkan dirimu sendiri? Lin Yao sangat setuju. Namun, dia tidak berani menambahkan apapun karena takut dipukuli oleh Li Yalin.
Dia diam-diam menatap Han Xiao dengan hormat. Itu adalah Xiao Geku, penuh bola, seorang pria pemberani yang tidak pernah menyaring kata-katanya. Ketika disusu melihat gerakan intim Li Yalin dan Han Xiao, wajahnya menjadi hitam. Jejak amarah muncul di matanya. Di sisi lain, Ma Qing yang mengulurkan tangannya dan tersenyum. Hei saudara, senang bertemu denganmu. Aku Ma Qing Yang. Petik 2. Han Xiao menjabat tangannya saat dia menahan Lin Yalin yang marah, tidak tersinggung. Secara teknis, kita tidak pernah bertemu. Ma Qing yang tercengang. Dia mengamati sekeliling topeng Han Xiao, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Oh, kamu benar. Qi Baijia bertepuk tangan. Karena semua orang ada di sini, sekarang aku akan menjelaskan detail misi ini. Personil lapangan, mohon cuti. Petik 2. Personil lapangan tahu bahwa ini adalah aturannya, jadi mereka meninggalkan kereta ini tanpa ragu-ragu. Tempat itu segera sunyi, karena hanya 3 tim rahasia dan Qi Baijia yang tersisa di dalam. Ini adalah misi bersama antara Departemen Intelijen Hesla dan kami. Pasukan Hesla ditempatkan di perbatasan, dan mereka bisa bergerak kapan saja. Tugas kami di sini adalah menyusup ke markas musuh untuk mengumpulkan informasi tentang pertahanan mereka sehingga kami dapat memberikan pasukan dengan dukungan intelijen. Hesla telah mengirimi kita peta lembah gagak gelap. Tempat ini mudah dipegang tetapi sulit diserang, dan dengan hutan yang dalam, kita tidak akan dapat menemukan koordinat pangkalan dengan satelit kami. Kami tidak memiliki informasi tentang jumlah pasukan dan lokasi mereka. Kami hanya bisa menyerang dari darat. Petik 2. Semua orang sangat serius ketika datang ke misi mereka. Disusu menggaruk dahinya dan mengerutkan kening. Ini kedengarannya seperti yang terbaik. Mungkinkah pasukan Hesla menyerbu pangkalan di tanah? Petik 2. Mereka menolak. Qi Baijia menggelengkan kepalanya. Semua orang mengerti alasannya, selama Hesla bisa mengalahkan musuh dengan 2/3 dari upaya mereka, mereka tidak akan pernah mengerahkan kekuatan penuh mereka. Selain itu, ketika ada terlalu sedikit informasi tentang kekuatan dan lokasi musuh, Hesla tidak akan membiarkan pasukannya masuk sebelum waktunya karena takut menderita terlalu banyak korban. Departemen Ops terselubung akan dibawa untuk melakukan pekerjaan kotor seperti infiltrasi. Li Yalin menggerutu, lalu di mana titik infiltrasi? Qi Baijia menunjuk ke suatu tempat di peta. Di sisi barat lembah, ada sebuah kota besar bernama Hutan Gagak. Fakta bahwa mereka memiliki keberanian untuk membangun sebuah kota dekat pangkalan organisasi kriminal menunjukkan bahwa kedua pihak berkolusi. Karena itu, harus ada beberapa pengintai dari pangkalan lembah yang ditempatkan di kota. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan intelijen penting. Dan menurut intelijen dari para petinggi, ada 3 musuh penting dari pangkalan Dark Crow Valley. Qi Baijia membagikan folder lembar informasi kepada semua orang. Ketika semua orang membaca lembaran-lembaran itu, dia merangkum inti dari informasi tersebut. Pan Kuang, kepala pangkalan, 35 tahun, Asia, E+ pugilis, adalah salah satu pejabat eksekutif organisasi kriminal. Senjatanya adalah pisau, dijuluki Blade Soul. Prestasi terakhir yang dicatatnya adalah 3 tahun lalu, ketika dia mengalahkan 12 agen Theseus di perbatasan sendirian. 4 dari mereka adalah manusia super. Petik 2. Halaman itu menunjukkan seorang pria tanpa emosi. Dia terlihat seperti pria biasa tetapi memberikan getaran yang sangat sengit. Jijie, wakil kepala, pria, 29 tahun, campuran Asia dan Kaukasia, informasi terbatas. Kita hanya tahu bahwa dia kelihatannya adalah kerabat pemimpin organisasi mata angin, Jinwo. Dormun, kapten pasukan keamanan, 43, dari Ryland. Dia berspesialisasi dalam senjata api yang berbeda, dan dia adalah agen khusus yang sangat elit. Dia biasa memimpin seluruh pasukan Night Owl. Petik 2. Keraguan memenuhi wajah Ma Qing Yang. Aku pikir kami tidak memiliki banyak informasi mengenai situasi internal pangkalan. Dari mana semua informasi rincian ini berasal? Petik 2. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Qi Baijia menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Para petinggi mengatakan itu diklasifikasikan. Petik 2. Semua orang berhenti bertanya. Han Xiao sedikit menajamkan telinganya. Sumber intel ini duduk tepat di samping kalian. Qi Baijia menambahkan lebih banyak petunjuk bagi semua orang untuk diperhatikan. Tiba-tiba, nadanya berubah. Untuk latihan gabungan ini, Hesla akan mengirim tim agen dari Departemen Intelijen. Mereka akan bergerak bersama kita ketika kita bertemu di titik pertemuan. Petik 2. Ekspresi Zhang Wei menjadi tidak wajar, dan dia bertanya, agen dari 2 negara yang mengerjakan misi ini bersama. Qi Baijia merasa malu dan batuk. Iya nih. Itu hanya masalah pacaran. Hesla tidak puas dengan intel dari Star Dragon. Juga, mereka tidak ingin mengeluarkan banyak dari kekuatan mereka sendiri, jadi mereka meminta Divisi 13 mengerahkan tenaga kerja untuk misi ini. Para agen saling memandang dengan gelisah. Hubungan kedua negara agak basi.
Para agen bahkan tampak bermusuhan satu sama lain. Sepertinya misinya akan menjadi gagal. Tak satu pun dari intel ini berguna bagi Han Xiao. Dia menguap dan melihat keluar jendela. Dia menyipit setelah melihat sesuatu. Dia segera menyela diskusi dan berteriak, kami diserang oleh binatang buas. Semua orang tercengang dan tidak bisa bereaksi. Kereta bergetar keras, menyebabkan agen hampir jatuh. Pada saat yang sama, ada seruan nyaring dan mengerikan dari personel lapangan di gerbong belakang. Kereta berayun keras. Getaran itu datang dari gerbong terakhir kereta. Agen-agen terselubung, yang berusaha keras untuk mempertahankan pijakan mereka, mengintip keluar jendela, dan pemandangan di depan mereka mengejutkan. Di bawah naungan kegelapan, seekor cacing hitam raksasa melingkari kereta terakhir. Tubuh cacing membentang lebih dari puluhan meter, dan ia memiliki kerangka hitam mengkilap yang terdiri dari kitin, memantulkan cahaya bulan. Makhluk itu tampak mengerikan. Kepala cacing itu menaungi mulutnya yang besar, dengan gigi-gigi tajam yang terus turun hingga ke tenggorokannya. Cacing itu mengunyah bagian luar logam gerbong kereta, melubangi bagian luar gerbong. Seorang agen yang malang berakhir di mulut cacing, dan dalam waktu singkat, jeritan berakhir ketika korban berubah menjadi daging cincang. Xiao Han merasakan menggigil kedinginan. Gagasan berani yang sebelumnya dia lenyap seketika. Ini adalah cacing bumi yang gelap. Orang bisa melihat ketakutan di wajah Qi Baijia. Xiao Han mengeluarkan Berserk Eagle-nya dari sarung dan menembak cacing itu. Dia tegang saat statistik cacing melintas di layar di depan matanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. The Dark Earthly Worm. Level 48. Tahap bayi LV. 10. Tahap remaja LV. 10. Tahap dewasa LV. 10. Tahap kawin LV 10. LV 8. Umur 71 tahun. Statistik STR 80, Dex N, INT, Misteri 1, LUCK 2. Energi 0. Peringkat energi. HP. Kemampuan. Exoskeleton citin tebal, DEF plus 20. Gelap, plus 15% atribut kegelapan. Tubuh besar, HP plus 1000, pengurangan guncangan sebesar 20%. Mengunyah logam, kerusakan tambahan 25% pada elemen logam. Darah yang jarang dari naga bumi, HP plus 2000, plus 10% pertahanan melawan elemen supernatural. Tanda hubung tanda tanya koma tanda tanya koma tanda tanya. Keterampilan. Bunuh dengan mencekik LV, 7. Slit hair LV, 10. Memutar gigi seri LV, 6. Ludah asam LV, 5. Tanda hubung tanda tanya koma tanda tanya koma tanda tanya. Xiao Han merasa sangat tidak adil, bahkan monster itu lebih beruntung darinya. Api. Para agen menembakkan pistol mereka. Suara tembakan memekakkan telinga. Namun, peluru hanya menyerempet exoskeleton worm yang tebal, menyebabkan hampir tidak ada salahnya. Hutan belantara aquamarin sangat berbahaya. Segala macam makhluk mengerikan berkeliaran di dalamnya. Ada banyak kasus dari masa lalu di mana makhluk-makhluk ini membantai kota-kota secara brutal. Manusia harus mengandalkan kecerdasan dan kebijaksanaan kolektif mereka untuk melawan makhluk-makhluk ini agar tetap berada di puncak rantai makanan. The Dark Earthly Worm memiliki umur panjang. Panjangnya meningkat secara proporsional dengan usianya. Dalam keadaan normal, ia tinggal dengan tenang dalam kegelapan dengan sedikit aktivitas. Namun, itu akan dibangunkan oleh getaran keras di tanah. Menjadi jelas bagi orang-orang bahwa cacing itu dibangunkan oleh suara kereta yang lewat. Untuk mencegah bertemu dengan makhluk liar, setiap jalur kereta memiliki petugas pemeliharaan yang akan memeriksa infrastruktur dan mensurvei lalu lintas, yang juga termasuk mensurvei tanda-tanda kehidupan di bawah tanah. Jika cacing itu datang sebelum survei terakhir, itu berarti bahwa personel yang bertugas telah mengendur dan gagal untuk memeriksa tanah secara menyeluruh. Para agen, yang dianggap sebagai mangsa cacing, bereaksi terhadap situasi dengan syok dengan menembakkan pistol mereka. Namun, peluru yang lebih kecil dari pistol itu menghasilkan kerusakan hampir nol pada cacing, yang poin pertahanannya jauh di atas 100. Semua bahan peledak dan senjata Gatling ada di gerbong toko. Namun, para agen tidak dapat memperoleh senjata-senjata ini. Akses mereka ke kereta toko diblokir oleh worm. Situasi tidak optimis untuk para agen. Di tengah kekacauan, hembusan angin kencang menerpa kereta. Benda-benda acak jatuh dan mulai terbawa angin. Kereta miring pada sudut 15 derajat saat percikan terbang keluar dari dasar kereta melengking di trek. Kereta itu tampak seolah-olah akan terbalik oleh tubuh besar cacing kapan saja. Minggir! Teriak Li Yalin saat dia melompat maju dengan parang yang bisa dilipat di tangannya. Dia menyalurkan api energi kuning dan meretas keras keluar kerangka cacing.
Suara retakan terdengar, dan sayatan yang berbeda muncul di tubuh cacing itu. Itu berguna. Pugilis dapat menyalurkan energi internal mereka untuk menghasilkan kerusakan yang mencengangkan. Dalam hal ini, pukulan dan tendangan memiliki kekuatan luar biasa dan bekerja secara efektif. Setelah sekilas, Disusu juga maju. Dengan parang yang bisa dilipat di tangannya, menyalurkan api energi hijau, dia meretas dengan keras dan cepat, seperti kilatan petir. Sepotong kecil kerangka luar jatuh dari cacing, dan sinar hijau samar-samar bisa terlihat. Cacing tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Itu memiliki daging tebal dan baju besi untuk perlindungan dan, karenanya, sangat tenang. Itu kemudian menyusut tubuhnya untuk memberikan kereta lebih keras. Monster-monster di Aquamarine sangat ganas, dan banyak yang memiliki kemampuan yang membuat mereka sangat kuat. Cacing itu jelas makhluk liar tingkat bos, dan tanpa kekuatan militer modern, akan sulit untuk membantai monster itu. Cacing itu adalah makhluk yang membutuhkan setidaknya 50 pemain dengan level yang sama untuk dikalahkan. Namun, ada beberapa contoh di mana monster itu dikalahkan oleh pemain solo. Dalam 2 tegukan, 2 agen lainnya ditelan cacing. Daging manusia terasa jauh lebih baik daripada cacing pasir di bawah tanah. The Dark Earthly Worm menggertakkan giginya seolah-olah telah menikmati makanan. Para agen menggigil, dan kebrutalan predator menyebabkan banyak orang hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, sepertinya manusia telah kehilangan kecerdasan mereka dan telah menjadi mangsa menunggu saat-saat penting mereka tiba. Gunakan api, cacing takut api. Teriak Disusu. Cacing memiliki penglihatan yang buruk dan sangat sensitif terhadap panas dan kilau bara, yang memiliki efek serupa pada cacing untuk flashbangs pada manusia. Agen menyadari bahwa jika situasinya tetap stagnan lebih lama, kereta akan hancur. Satu-satunya solusi adalah menggunakan api untuk mendorong Wong kembali. Zhang Wei segera mengeluarkan majalah yang menyimpan amunisi peledak tinggi. Bang! Seketika, eksoskeleton yang tidak bisa ditembus cacing mulai terbakar. Cacing itu kehilangan ketenangannya dan mulai menggeliat keras. Nyala api dan suhu membuatnya sangat tidak nyaman. Menjadi gelisah seperti babon gelisah. Xiao Han berdiri terus seperti paku di papan. Semakin besarnya guncangan membuatnya khawatir tentang gerbong yang terbalik. Hampir semua agen divisi 13 telah membeli ronde ledakan tinggi, jadi dia yakin bahwa mereka dapat menangani situasi secara efektif tanpa dia terlibat. Api mulai tumbuh pada cacing, dan dalam waktu kurang dari 1 saat, cacing tidak bisa lagi menahan bara yang mencolok. Dia menjerit dan melonggarkan cengkeramannya pada kereta. Setelah itu, terowongan itu menembus tanah. Dalam hitungan detik, itu jauh di dalam tanah, hanya menyisakan tumpukan tanah. Agen yang berhasil lolos dari amarah monster itu masih merasa kaget dan takut. Mereka jatuh ke tanah. Kita diselamatkan. Kita belum mati, belum mati. Mama, aku merindukanmu. Meskipun cacing itu hanya muncul selama beberapa menit, kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar. Ada lubang di mana-mana di kereta. Itu berantakan. Jika cacing tidak diusir, kereta bersama penumpangnya akan. Ya, mungkin tidak semua penumpang akan binasa, tetapi kereta pasti akan tertunda. Untungnya, ada amunisi peledak tinggi. Semua orang melihat ke arah Xiao Han. Orang bisa merasakan apresiasi di mata mereka. Zhang Wei menepuk pundak Xiao Han. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasihnya. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, katakan saja. Aku tidak bisa membaca pikiran. Petik 2. Semua orang terdiam. Kata-kata Xiao Han benar-benar menghancurkan atmosfer. Agen beristirahat sejenak dan mulai membereskan kekacauan. Serangan oleh Dark Earthly Worm pada akhirnya adalah insiden 1 kali, dan fakta bahwa hanya 1 dari kecelakaan yang terjadi membuktikan bahwa jalur kereta api militer paling aman. Pemandangan di luar jendela kereta api terutama pegunungan, hutan lebat, dan dataran loes, yang lambat laun menjadi membosankan. Sepanjang jalan, Xiao Han menempatkan dirinya di kereta hitam besar, mempraktikkan teknik pelatihan energinya dan keterampilan manufaktur mesin. 3 hari kemudian, kereta tiba di stasiun perbatasan Hesla. Hesla dan Star Dragon berasal dari benua yang sama. Budaya yang lebih liberal di Hesla mungkin karena iklim yang panas dan lembab. Bahkan di luar pantai, gadis bikini dan cowok bertelanjang dada bisa terlihat berjalan di jalanan. Kereta berhenti di stasiun kereta militer. Melihat melalui jendela, seorang lelaki berjubah mengenakan kemeja bunga longgar bisa terlihat berdiri di peron. Dia mungkin titik kontak berikutnya. Han Xiao turun dari kereta bersama-sama dengan yang lainnya saat Qi Baijia memimpin. Qi Baijia berjalan mendekati pria itu dan memperkenalkan dirinya. Aku Qi Baijia dari divisi Star Dragon 13. Lelaki itu tertawa dan melepaskan bayangannya. Dia memiliki rambut yang belum dicukur dan tampak tidak terawat, seolah-olah dia adalah penjual ikan dari pasar. Aku Ye Fan dari Departemen Intelijen Hesla. Han Xiao tidak percaya. Kamu Fan? Fan Ye yang mana dia? Apa yang sebenarnya terjadi?
Pria itu tidak tampak seperti Yevan yang gagah dan keren yang digambarkan Han Xiao dalam benaknya. Yevan melihat gerbong kereta berlubang dan segera bertanya, kalian bertemu monster. Itu hanya cacing kecil, tidak ada ancaman nyata. Qi Baijia batuk kering. Terlepas dari bahaya yang disebabkan oleh cacing, tidak ada cara dia akan mengakui bahwa situasinya sangat berbahaya. Dia perlu menjaga reputasi agen Star Dragon dan ingin orang-orang di Hesla percaya bahwa mereka kuat. Pasti sangat beruntung bagi kalian untuk tiba dengan selamat. Yevan tertawa. Dia tidak menyelidiki lebih jauh kata-kata Qi Baijia. Yevan mengenakan kacamatanya kembali dan berkata, mari kita cepat menuju ke pusat komando dan melapor. Prosedur administrasi kita di sini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan yang ada di Maple, setidaknya 90% lebih sedikit. Beberapa agen tertawa sendiri. Maple dikenal karena sistemnya yang tidak fleksibel. Rupanya ketika Sanuk dari Theseus dan Maple berkolaborasi untuk memusnahkan Vagrant Warlord, Sanuk yang pemarah begitu frustrasi dengan prosedur pelaporan Maple yang rumit sehingga mereka hampir bertarung dengan pejabat di markas Caroma unit intelijen Maple. Prasyarat administratif untuk operasi bersama ini mengharuskan komandan untuk menyerahkan rencana operasi mereka sebelum pelaksanaan misi yang sebenarnya. Untuk operasi ini, militer Hesla didelegasikan untuk menjadi kekuatan ofensif. Para agen bertanggung jawab atas misi pengintaian untuk mengungkap cetak biru pertahanan musuh di Dark Crow Valley Base. Sepanjang jalan, orang bisa melihat jeep anti-peluru baru dan tank kecil diparkir di garasi. Ada juga peluncur misil sarang lebah dan kelompok tentara yang mengangkut amunisi. Zhang Wei, Di Susu, dan Ma Qing yang menjadi sangat pendiam, sangat kontras dari perilaku mengobrol mereka yang biasa. Itu adalah sentimen nasionalistik mereka yang memengaruhi mereka. Han Xiao menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada saat itu. Komandannya adalah seorang pria Kaukasia berotot dengan nama Kolonel Kal. Kolonel Kal sedang mempelajari rencana operasi yang tergantung di dinding. Setelah mendengar derit pintu, Kolonel Kal, yang berpikir bahwa itu adalah asisten opsirnya yang memasuki ruangan, berkata, jangan ganggu aku ketika aku berpikir. Yevan terbatuk dan berkata, Kolonel, agen dari Star Dragon di sini untuk menyerahkan laporan mereka. Kolonel Kal menoleh untuk menghadap Yevan. Ketegangan di wajahnya segera mereda. Dia menyipitkan matanya dan menatap dingin pada agen Star Dragon dengan rasa tidak percaya. Dia mengeluarkan dokumen dari laci. Bawa mereka turun untuk istirahat, kita akan berangkat bersama dalam 1 jam, perintahnya. Kal tampak tidak bersahabat dengan agen-agen Divisi 13. Yevan membawa agen-agen itu ke sebuah ruangan dan meminta mereka untuk tetap tinggal di lokasi karena mereka akan segera pindah. Setelah Yevan pergi, agen dibiarkan sendiri. Lin Yao akhirnya berani berbicara dan bertanya dengan lembut, mengapa aku merasa bahwa tentara Hesla, terutama komandan, tampaknya tidak menyukai kita. Ma Qing yang menyeringai sarkastik dan berkata, di masa lalu, ada perang antara Star Dragon dan Hesla. Karena itu, orang-orang Hesla tidak ramah terhadap kita. Sangat frustasi bahwa kita harus menghadapi situasi seperti itu bahkan ketika kita berada dalam misi kolaborasi dengan mereka. Kolonel Kal jelas bukan sosok yang mudah ditenangkan. Petik 2. Klik-klik berbeda dalam Divisi 13 tidak unik untuk Star Dragon. Bahkan, banyak negara menghadapi situasi seperti itu. Maple dan Ordinal lebih konservatif. Ryland dan Theseus lebih tegas. Star Dragon dan Hesla lebih netral. Lin Yao berkata dengan tidak percaya, mengapa departemen mengirim kami ke Hesla? Bagaimana jika mereka menjadikan kita objek pengorbanan untuk misi? Petik 2. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh atasan. Aku kira kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk tetap aman. Petik 2. Ma Qing yang, menjadi anggota departemen yang berpengalaman, tidak lagi terkejut atau terkejut dengan pengaturan semacam itu. Qi Baijia menjelaskan, jangan khawatir, setiap perintah yang diberikan kepada kalian harus mendapatkan persetujuan aku. Para agen terdiam setelah serangkaian diskusi untuk masuk ke mode untuk misi. Aku akan keluar untuk mengisap. Han Xiao berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Dia menyalakan rokoknya dan menghirup asap dalam-dalam, yang turun sampai ke paru-parunya, lalu keluar dari lubang hidungnya dengan 2 jalur asap. Dia merasakan kelegaan. Dia mengabaikan tatapan tidak ramah dari para prajurit Hesla dan mengalihkan perhatiannya pada rencana misi di layar tablet. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah mengaktifkan operasi lembah gagak gelap. Brief misi, ini adalah operasi militer skala kecil. Sebagai anggota Divisi 13 dan peserta operasi, cari tahu apa yang dapat kamu lakukan. Petunjuk, misi ini adalah bagian dari seri Camp Destroyer dan kamu dapat mengklaim hadiah ini setelah menyelesaikan misi. Pengintaian 1, misi tim. Pantau situasi di Kraus Forest Town. 3000 EXP dihargai. Pengintaian 2, misi tim. Pantau situasi di Dark Crow Valley Camp. 8000 EXP dihargai. Anggota logistik, misi solo.
Selesaikan 20 perbaikan alat untuk rekan tim kamu. 8.000 EXP dihargai. Assassin, misi tunggal. Bunuh 8 penjaga. 18.000 EXP dihargai. Konflik langsung, misi solo. Bunuh 50 tentara organisasi kriminal. 35.000 EXP dihargai. Pembunuhan 1, bunuh Dormon. Hadiah berdasarkan kontribusi. Pembunuhan 2, bunuh Jijie. Hadiah berdasarkan kontribusi. Pembunuhan 3, bunuh Pan Kuang. Hadiah berdasarkan kontribusi. Destroy the Dark Crow Valley Camp, hadiah berdasarkan tingkat penyelesaian misi dan kontribusi individu. Di akhir misi, hadiah akan diberikan berdasarkan statistik dan kinerja individu. Awalnya, Han Xiao berpikir bahwa itu akan menjadi misi normal, tetapi sebaliknya, operasi itu adalah bagian dari seri Camp Destroyer, yang memungkinkan untuk kinerja yang bervariasi dan luar biasa. Ada banyak jenis misi, dan bagi mereka yang termasuk dalam seri Camp Perusak, selama salah satu menyelesaikan sebagian besar tujuannya, hasilnya akan murah hati. Ada juga hadiah tambahan berdasarkan kinerja individu seseorang. Saat Han Xiao sedang merokok, seorang wanita dengan rambut merah pendek mendekatinya dan bertanya, apakah kamu dari Star Dragon? Menatap matanya, Han Xiao mengangguk. Aku rasa begitu. Segera, wanita itu mengambil pisau dari pinggangnya dan menusuk ke arah leher Han Xiao. Han Xiao menatap wanita berambut merah tanpa tersentak. Pisau itu hanya 3 cm dari arteri utamanya ketika pisau itu berhenti dan berbalik, menunjukkan keterampilan kuat wanita itu dalam memegang senjatanya. Wanita itu menatap tajam. Kenapa kamu tidak menghindar? Kenapa aku harus menghindar? Jadi, kamu pikir aku tidak berani menikahmu? Kamu dapat mencoba. Wajah Han Xiao tidak berubah sedikit pun. Di suatu tempat di bawah pakaiannya, jas diperpanjang yang dikendalikan magnet sudah beringsut di dekat kerahnya. Dia dapat melindungi lehernya pada saat itu juga, dan karena itu, dia tidak takut. Selain itu, karena dia dapat bergerak bebas di perkemahan militer, dia harus menjadi agen Hesla. Dia tidak akan benar-benar menyakitinya seperti ini. Ini kemungkinan besar akan menjadi ujian atas kemampuannya atau untuk menanamkan rasa takut pada dirinya. Namun, beraninya mereka memilihnya sebagai target. Han Xiao sedikit kesal. Matanya menjadi sedingin es. Wanita berambut merah itu tiba-tiba merasakan getaran di punggungnya dan tidak menyadari dari mana asalnya. Dia mengumpulkan pikirannya, dan melamun. Wina, agen dari Hesla Intelligence Department. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan sesuatu mendorong perutnya. Dia melihat ke bawah, pistol kaliber besar menunjuk tepat ke perutnya. Baru kemudian Han Xiao tertawa dan berkata, Han Xiao. Itu cepat. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia mengeluarkan senjatanya. Pupilnya mengerut. Dia menyingkirkan pistolnya. Han Xiao menarik pistolnya juga. Aku akan mengingat itu. Wina berbalik dan pergi. Han Xiao menyipitkan matanya. Personil Hesla tentu saja memusuhi kita. Lebih baik mereka tidak menyeretku ke bawah. Petik 2. Titik. Setelah Wina berjalan agak jauh, dia menghela nafas lega. Dia menyadari keringat dingin meneteskan garis rambutnya dan menjadi serius. Agen Star Dragon itu memberinya getaran yang sangat berbahaya. Wina kembali ke ruang tunggu untuk mencari agen Hesla lainnya. Yevan tersenyum dan bertanya, temukan sesuatu. Wina menyesap air untuk menenangkan tenggorokannya yang kering dan menjawab dengan nada serius, Han Xiao itu kemungkinan sangat berbahaya. Han Xiao. Yevan memikirkan sesuatu berdasarkan deskripsi fisiknya. Orang itu sangat rendah hati sejak mereka naik kereta. Dia hanya memberikan tatapan aneh ketika seseorang memanggil namanya. Orang yang aneh, Yevan menyimpulkan. Han Xiao selesai merokok dan menginjak puntung rokok. Dia berjalan kembali ke ruang tunggu. Qi Baijia menoleh dan bertanya dengan tiba-tiba, tidak ada yang terjadi, kan? Sesuatu telah terjadi. Aku melihat seekor babi betina jatuh ke dalam parit. Petik 2. Qi Baijia merasa sedikit canggung. Bisakah kamu lebih serius? Kalau begitu, tidak ada apa-apa, jawab Han Xiao dengan acuh tak acuh. Karena itu hanya ujian yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti dia tidak ingin semua orang mendengarnya. Pertama, itu untuk melindungi misi. Dan kedua, dia tidak berpikir dia ingin tersesat oleh emosi. Dalam benaknya, mereka adalah 3 jenis musuh. Tipe pertama membuatnya kesal atau melanggar kepentingannya. Tipe kedua ingin dia mati atau membahayakan hidupnya. Tipe terakhir adalah musuh bebuyutannya. Ada juga tipe yang tidak hanya memiliki kebencian timbal balik tetapi juga kepentingan yang saling bertentangan. Salah satu contohnya adalah organisasi kriminal. Ini adalah musuh yang menjadi prioritas utama bagi Han Xiao. Jenis pertama terlalu ringan untuk dia pedulikan. Qi Baijia memberi Han Xiao pandangan yang rumit. Dia duduk di dekat jendela dan telah melihat seluruh kejadian itu terungkap.
Dia telah melakukan banyak misi lapangan sebelumnya, dan dia tahu bahwa agen negara lain pasti akan menguji kemampuan mereka dan memamerkan kehebatan mereka sendiri. Ini adalah aturan rahasia. Semua agen bangga dan sombong. Mereka tidak akan mendapatkan rasa hormat dan kekuasaan tanpa memamerkan kemampuan mereka. Jika ada yang mengeluh kepada atasan mereka, mereka sebenarnya akan ditertawakan. Qi Baijia sangat menyetujui apa yang telah dilakukan Han Xiao. Dia tidak mengecewakan reputasi Star Dragon, dan dia senang Han Xiao tutup mulut. Kemampuan pria ini bagus, dan dia mengerti gambaran yang lebih besar. Mereka tidak bertarung. Kal mengangguk puas setelah mendengar laporan wakilnya. Baik. Sepertinya orang-orang Star Dragon itu tahu tempat mereka di wilayah kita. Petik 2. Titik. Segera, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Semua orang berkumpul di pintu keluar perbatasan. Yevan, bersama dengan Wina, membawa selusin agen, bersenjata dan siap untuk pergi. Perhentian pertama misi adalah posisi yang jauh dari kota Crow Valley. Ada tempat persembunyian rahasia Hesla yang ditinggalkan. Mereka akan menggunakannya sebagai basis sementara mereka. Divisi 13 mengangkut Land Rover menggunakan kereta. Itu hanya mobil biasa yang terdiri dari segala medan. Hanya Han Black Big Black yang unik. Dia mengusir timnya di tengah putaran mesin yang keras. Kali ini, ia mengemudi dengan mantap dan nyaman. Li Yalin nyaris menangis. 3 rekan satu tim lainnya, berjejalan di kursi lain, bingung. Mereka tidak mengerti reaksi besar Li Yalin terhadap semua ini. Perjalanannya setengah hari. Iring-iringan Hesla memimpin, dan Divisi 13 mengikuti. Tiba-tiba, iring-iringan Hesla melesat, secara bertahap meningkatkan jarak antara kedua pihak. Disusu dan making yang dipercepat ketika mereka menyadarinya. Hanya Han Xiao, yang mengendarai Big Black, mengikuti perlahan di belakang. Xiao Ge, kita harus menyusul mereka, kata Lin Yao dengan cemas. Han Xiao memegang satu tangan di kemudi sementara tangan satunya keluar dari jendela dan menikmati angin. Mengapa kita perlu mengejar ketinggalan? Tidak peduli seberapa cepat mereka mengemudi sekarang, mereka harus menunggu kita nanti. Petik 2. Yah, kamu benar ketika kamu mengatakannya seperti itu. Tiba-tiba, tawa disusu datang dari radio. Little Lin Lin, kenapa kalian sangat lambat? Cepat dan menyusul kami. Kecuali keterampilan Han Xiao tidak sesuai dengan standar. Petik 2. Aku tidak ingin menyia-nyiakan bensin aku, jawab Han Xiao singkat. Disusu langsung terpana. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar alasan yang unik. Agen seperti kita perlu khawatir membayar bensin. Making yang menimpali radio. Zhang Wei, ini adalah agen Hesla yang pamer. Kita tidak boleh kalah dari mereka. Petik 2. Zhang Wei merenung selama beberapa detik, dan dia menepuk pundak Han Xiao. Mari kita menyusul mereka. Wajah Li Yalin segera berubah pucat. Dia meraih lengan baju Zhang Wei dengan tergesa-gesa dan mendesak, tolong jangan. Kecepatan ini luar biasa. Petik 2. Apa sebenarnya yang kamu takutkan? Zhang Wei benar-benar bingung. Kapten, apakah tidak baik untuk hidup? Li Yalin berkata dengan nada gemetar dan terisak. Zhang Wei sangat bingung. Han Xiao mengangkat alisnya. Kamu benar-benar ingin mengejar mereka? Ya, Zhang Wei mengangguk. Han Xiao menghela nafas dan mengganti perseneling dengan mudah. Baiklah kalau begitu. Kalian sebaiknya berpegangan erat-erat. Petik 2. Li Yalin sangat ketakutan. Dia berpegangan pada pintu mobil sekencang mungkin dan mengepalkan rahangnya. Kalian pasti akan menyesali ini. Sore hari, semua orang tiba di tempat tujuan. Begitu mereka turun kendaraan mereka semua melihat truk hitam besar dengan kaget, ngeri, dan tidak percaya. Dingin menggigil di punggung mereka setiap kali mereka memikirkan adegan sebelumnya. Meskipun mereka adalah agen berpengalaman yang telah melihat banyak hal, seperti gerakan bentuk S dan Z, ini adalah pertama kalinya mereka melihat gerakan bentuk dan itu lebih cepat daripada orang lain. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai melayang. Lebih seperti terbang. Sopir truk pasti sangat terpengaruh. Zhang Wei, Lin Yao, dan Li Yalin keluar dari kendaraan, berpegangan pada sebatang pohon di samping, dan mulai memuntahkan segala yang mereka miliki di dalamnya. Pada saat itu, mereka merasa lebih baik mati. Blark. Ya Tuhan, aku merasa seperti sedang sekarat. Blark. Memberitahu kamu bahwa kamu akan menyesali ini. Blark. Han Xiao berjalan turun dari mobil dan menjepit rokok dengan nyaman di mulutnya. Dia menyeringai dan berkata, nah, kalian menyuruh aku untuk mengejar. Apakah kamu spesialis dalam mengendarai mobil bumper? Han Xiao mengerutkan bibirnya. Bumper mobil, jangan memandang rendah aku. Aku dulu mengendarai Mesha. Lambert keluar dari mobil dengan langkah kokoh, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Mata Han Xiao berbinar. Lihat, ada seseorang yang cukup normal untuk menikmati mengemudi aku. Petik 2.
Tepat ketika Lambert membuka mulut untuk berbicara, muntah keluar seperti air terjun. Hanya setelah semuanya dimuntahkan, Lambert berkomentar dengan wajah poker, "Jika kamu menyentuh kemudi lagi, aku hanya akan melompat keluar dari mobil." Mobil-mobil itu diparkir di luar. Setelah semua orang memindahkan peralatan mereka ke pangkalan rahasia, mereka memulai pengarahan pramisi. Kami memiliki 2 operasi. Pertama, menyamar sebagai pengembara dan berbaur dengan Dark Crow Forest Town untuk mengumpulkan intel. Kedua, cari penjaga-penjaga dari organisasi kriminal yang dibiarkan sendiri dan paksakan informasi tentang pangkalan mereka. Kami akan menangani para penjaga, orang-orangmu bisa pergi ke kota hutan gagak gelap, kata Wina segera. Disusu mengerutkan kening. Kemungkinan besar akan ada mata-mata yang disembunyikan di kota. Jika mereka mencoba untuk berbaur, mereka mungkin terekspos dan berada dalam bahaya besar. Jika demikian, mereka tidak akan mencapai apapun. Mencari penjaga akan jauh lebih aman dan lebih mudah dilakukan. Hesla tidak sabar untuk membuang semua pekerjaan berbahaya dan sulit ke Divisi 13. Sikap ini sangat mengganggu mereka, tetapi bagaimanapun juga seseorang harus melakukan misi. Jika itu tidak akan menjadi Hesla maka itu harus menjadi Divisi 13. Dengan demikian, tidak ada yang menyuarakan keberatan. Untuk menyusup ke kota, pertama-tama kita harus menyamar sebagai pengembara dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengumpulkan intel secara diam-diam. Kita tidak boleh bertindak gegabah dan memperingatkan musuh, kata Qi Baijia. Setelah beberapa diskusi, diputuskan bahwa beberapa orang akan tinggal di pangkalan sebagai cadangan. 4 orang tetap tinggal, Lin Yao, Qi Baijia, Ma Qingyang, dan Han Xiao. Hesla juga meninggalkan beberapa personel untuk menjaga pangkalan. Han Xiao hanya mengenal Ye Fan dari kelompok mereka. Itu baru sore. Agen Hesla memutuskan untuk beristirahat dulu. Mereka akan menunggu sampai subuh, ketika kewaspadaan musuh akan berada pada titik terendah, untuk pergi mencari penjaga-penjaga musuh. Mereka telah membawa perangkat pencitraan inframerah, sehingga kegelapan sebenarnya memberi mereka keuntungan. Juga, mereka diam-diam ingin Divisi 13 menjadi kelinci percobaan untuk menyapu beberapa bahaya terlebih dahulu. Setelah rencana misi selesai, para agen Divisi 13 yang akan bergabung bersama untuk membentuk tim dengan Disusu sebagai pemimpin. Mereka menyamar dengan pakaian pengembara dan tampak lelah bepergian dan lelah. Mereka membungkukkan punggung mereka seolah-olah sedang terbebani oleh stres. Mereka membawa ransel raksasa dan tampak persis seperti pengembara yang sesungguhnya. Mereka kemudian menuju ke kota hutan gagak gelap dengan berjalan kaki. Basis rahasia dilengkapi dengan banyak layar komputer yang terhubung ke kamera dan earphone agen. Han Xiao, Lin Yao, dan Qi Baijia akan berputar untuk memantau situasi. Tim Disusu segera tiba di kota yang ramai, yang ditampilkan di layar. Ada banyak jenis bangunan yang berbeda, dan meskipun perumahannya sederhana dan kasar, ada banyak orang di sana, membuatnya terlihat seperti pasar. Meskipun kota itu kecil di daerah itu, ia memiliki segalanya, bahkan hotel untuk tamu. Mari kita cari tempat untuk tinggal dulu. Disusu dan geng ditanya oleh penduduk setempat, tetapi dia menjawab dengan sempurna. Mereka hanya pengembara yang bermigrasi, dan Here ingin beristirahat di sini sebentar sebelum pindah. Setelah itu, mereka berhasil check-in di salah satu hotel di kota. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka segera menyapu untuk memantau kamera dan bak secara profesional. Mereka mulai mendiskusikan langkah mereka selanjutnya setelah memastikan bahwa ruangan itu aman. Bagaimana kita harus melanjutkan sekarang? Li Yalin mengerutkan bibirnya dan menatap Disusu dengan dingin. Disusu sedang tidak ingin bercanda dengan Li Yalin. Alisnya menyatu ketika dia berkata dengan nada serius, orang-orang di kota masih curiga dengan identitas kita. Aku pikir kita harus tetap diam. Petik 2. Han Xiao tiba-tiba menimpali melalui earphone. Kalian lebih baik bertindak hari ini. Beri aku alasan yang bagus. Disusu sedikit terpancing. Kalian sekarang pengembara asing, jadi kamu harus bertindak sebagai bagianmu. Itu normal untuk mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Ini benar-benar akan terlihat aneh jika kamu sengaja menyembunyikan diri, membuat orang lain merasa bahwa kamu memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Semua orang saling memandang. Sepertinya itu poin yang bagus. Petik 2. Ayo lakukan apa yang disarankan Han Xiao. Kota ini memiliki banyak fasilitas, termasuk fasilitas hiburan, kasino, apotek, restoran, dan bahkan tempat untuk dilepaskan. Ketika malam tiba, tim bergerak keluar dalam kelompok-kelompok yang berbeda dan berpura-pura membelanjakan uang, menyelidiki intel, dan mengumpulkan informasi. Namun, mereka tidak mencapai keberhasilan yang substansial. Penduduk lokal di sana kebanyakan adalah pengembara biasa, dan mereka tidak menemukan orang yang tertarik. Musuh kita harus bersembunyi secara mendalam. Kami mungkin tidak akan mendapatkan apapun melalui metode ini. Ekspresi Qi Baijia sangat serius. Sebenarnya, aku tahu cara. Han Xiao tersenyum. Dia tahu mata-mata khusus yang ada di kota ini.
Setelah para pemain, nyata, mendapatkan reputasi yang cukup dari misi, mereka dapat memilih untuk bergabung dengan organisasi kriminal melalui NPC ini. Dengan menangkap NPC ini, mereka bisa mendapatkan intel yang cukup banyak. Han Xiao tahu koordinat yang tepat dari pangkalan lembah gagak hitam, tetapi dia tidak yakin dengan kekuatan militer dan pertahanan pangkalan itu. Setelah 10 tahun yang panjang, dia hanya ingat sedikit informasi tentang tempat itu. Selain itu, mereka berada di titik waktu yang berbeda, sehingga perubahan akan berbeda. Sangat penting bagi mereka untuk mengumpulkan intel dari NPC. Kalian harus pergi ke bagian selatan kota, di mana kamu akan melihat kasino. Seharusnya ada pria berkepala botak yang tahu intel tentang pangkalan itu. Han Xiao menggambarkan mata-mata dari organisasi kriminal yang ditempatkan di kota. Para pemain, asli, yang lahir di Dark Crow Forest Town hanya bisa bergabung dengan organisasi kriminal melalui pria ini. Semua orang terkejut. Disusu mengerutkan kening. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Aku punya cara. Bagaimana jika informasinya salah? Disusu bersikeras. Dengarkan dia. Qi Baijia berbicara untuk Han Xiao. Sebelum misi, para atasan mengatakan kepadanya untuk mempercayai intelnya. Ini menunjukkan bahwa para petinggi sangat menghargai Han Xiao. Disusu harus menekan kecurigaannya dan mengikuti perintah. Dia membawa beberapa agen ke kasino kecil dan mencari orang itu dengan tenang. Tanpa gagal, mereka menemukan pria berkepala pelontos, yang merupakan bankir kasino. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita bertindak gegabah, kita bisa membuat waspada musuh kita. Dia mungkin memiliki teman dari organisasi di sekitarnya, tanya Disusu. Han Xiao terdiam. Kami sudah menemukan target kami. Tidak bisakah kamu bersikap profesional dan melakukan apa yang biasanya kamu lakukan? Petik 2. Disusu merasakan dadanya menegang, marah dengan komentarnya. Tetapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Dia mengumpulkan teman satu timnya untuk diam-diam mengelilingi pria itu. Han Xiao menatap waktu itu. Dia bangkit dan membiarkan Lin Yao mengambil alih tugasnya. Dia tidak merasa bahwa dia perlu mengawasi eksekusi yang sebenarnya. Jika mereka bahkan tidak bisa menangkap lelaki itu, agen-agen itu seharusnya hanya membuat diri mereka sendiri tahu. Pada saat yang sama, Wina dan timnya dari agen Hesla pergi untuk tujuan mereka setelah dia memberi Han Xiao tatapan tajam. Han Xiao tidak berencana untuk beristirahat di pangkalan rahasia. Dia pergi ke bagasi Big Black dan mulai menilai situasinya. Kedua operasi tersebut berbasis tim. Mereka kemungkinan besar akan menyelesaikannya tanpa tersendat. Aku harus lebih peduli dengan misi pribadi aku. Aku akan membutuhkan beberapa alat yang berguna untuk membunuh penjaga-penjaga di hutan. Han Xiao mengeluarkan beberapa suku cadang dan mulai mengerjakan antarmukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? Penginderaan ruang dasar plus bioteknik dasar plus teknik mekanik dasar. Perpaduan ini akan dikenakan biaya 15.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusion. Selamat, kamu telah menemukan miniature biological sensor, Spider. Tim Wina menyelinap di antara pohon-pohon tanpa suara seolah-olah mereka adalah pemburu yang mencari mangsa di hutan yang gelap. Mereka mengenakan pakaian kamuflase dan kacamata penglihatan malam. Para penjaga-penjaga ditempatkan tepat di luar pangkalan. Salah satu anggota tim adalah ahli dalam menyelidiki jalan. Dia dapat menyimpulkan jumlah orang yang telah berjalan melewati lokasi sehari sebelumnya berdasarkan pada bukti minimal yang tertinggal. Dia disebut Magarnu, seorang sarnuk yang tinggi. Dia dibangun seperti gunung kecil, yang membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia sangat teliti. Dia menggosok tanah di antara ujung jarinya, menciumnya, dan merenung beberapa saat. Ada seorang pria, dengan berat sekitar 180 pon, yang berjalan melewati sini ke arah barat laut 7 jam yang lalu. Wina tidak meragukan pengurangan Magarnu. Dia dan timnya berjalan dengan hati-hati ke arah itu. Tiba-tiba, mereka berhenti. Kacamata penglihatan malam menunjukkan makhluk hidup di pohon sekitar 300 meter. Cari di sekitar. Wina tetap tenang dan tidak bertindak terlalu dini. Dia menginstruksikan timnya untuk mencari penjaga-penjaga atau alat pengintai lain di sekitarnya. Setelah sekitar 20 menit, mereka memastikan bahwa mereka aman. Yevan memberi perintah melalui radio. Turunkan dia. Wina mengaktifkan kekuatannya, dan segera, jejak energi merah marun melintas di bawah kakinya. Dia bergerak dengan cepat dan diam-diam dalam radius 100 meter dari musuh. Dia selalu tinggal di titik-titik buta musuh dengan menggunakan pohon-pohon untuk menyembunyikan tubuhnya seperti seorang pembunuh tingkat master. Dia melompat ke pohon dengan cara seperti kucing sebelum memanggil energi berwarna merah marunnya. Energi memungkinkannya untuk menempel pada cabang-cabang pohon, dan dia melompat secara konstan dari pohon ke pohon, dengan cepat mendekati musuh. Penjaga-penjaga kriminal itu merasakan embusan angin tiba-tiba di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat bayangan gelap melaju ke arahnya.
10 menit kemudian. Jepret. Magarnu memutar leher penjaga. Mereka sudah mengamankan informasi yang mereka inginkan. Suara Wina meraung dari perangkat komunikasi. Dari kegiatan pengintaian awal kami menemukan bahwa pangkalan tersebut telah dibagi menjadi 6 wilayah siaga tinggi. Tingkat pertahanan secara bertahap meningkat dari sektor terdalam ke sektor terluar. Kami saat ini berada di wilayah terluar. Setiap daerah siaga tinggi akan memiliki pos penjaga yang dijaga oleh seorang perwira dan pasukannya. Berdasarkan interogasi kami sebelumnya, petugas memiliki akses ke intranet pangkalan militer. Oleh karena itu, selama kami dapat tiba di pos jaga, kami akan dapat mengakses intranet dan mengumpulkan intelijen menggunakan komputer petugas. Penjaga-penjaga ini mengungkapkan posisi tepat dari pos. Ayo segera keluar. Petik 2. Yevan tahu bahwa bahkan penundaan sekecil apapun akan mengubah hasil operasi. Ada serangkaian protokol yang harus diikuti untuk mengubah giliran penjaga-penjaga dalam beberapa jam ke depan. Saat itu, prajurit lain akan menemukan hilangnya penjaga-penjaga yang telah terbunuh. Namun, prioritas pertama mereka adalah untuk mengumpulkan intelijen yang cukup bahkan jika itu berisiko mengungkapkan posisi mereka, karena pada akhirnya, musuh akan menyadari invasi yang akan datang oleh militer Hesla. Mereka perlu mengetahui kekuatan dan pertahanan militer di pangkalan Dark Crow Valley. Jika Wina berhasil, agen Divisi 13 yang bersembunyi di Dark Crow Forest Town akan jatuh ke dalam situasi genting mengungkapkan posisi mereka kepada musuh. Agen-agen itu bahkan mungkin ditangkap sebelum mereka bergerak. Yevan menganalisis situasi secara rasional dan membuat keputusan. Operasi disetujui. Segera menuju ke markas musuh. Petik 2. Wina mengangguk dan membuang tubuh penjaga-penjaga. Dia kemudian memimpin rekan timnya ke pangkalan musuh. Yevan menghela nafas lega, dan matanya menjauh dari layar. Dia melirik kantor operasi Divisi 13 dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu keputusan apa yang akan diambilnya, tetapi dia menginginkan yang terbaik untuk misinya. Dia akan memberitahu departemen setelah itu. Ada saat-saat ketika seseorang harus melakukan lompatan iman. Sebelum senja, Wina dan timnya menemukan pos penjaga. Itu adalah gudang yang disamarkan jauh di dalam vegetasi yang digunakan oleh para pemburu. Diam-diam, tim bergerak lebih dekat ke target mereka. Magarnu meraih detektor gelombang suara dari tasnya dan memindai bagian dalam gudang dari luar. Hasilnya kembali mengungkapkan 3 target manusia, 1 berbaring di sofa dan 2 yang tampaknya makan malam di meja. Wina mengangkat tangannya dan mulai menghitung. 3-2-1. Wina melompat maju ke dalam gudang melalui jendela. Rekan satu timnya mengikuti di belakang. 3 tentara musuh dikejutkan oleh serangan yang tak terduga, dan sebelum mereka bisa membalas, mereka ditembak dengan obat penenang oleh agen Hesla dan jatuh ke tanah. Para agen Hesla kemudian menggeledah gudang dan pakaian para prajurit yang tidak sadar. Mereka menemukan kompartemen tersembunyi di balik dinding. Agen menemukan bahwa dari ketiga prajurit, salah satunya adalah seorang perwira berdasarkan kartu identitas yang dibawanya. Ini adalah target kita. Wina menyeringai pada dirinya sendiri. Petugas dengan nama Romawi ini tampaknya adalah penanggung jawab pos jaga. Para agen mengikat Roman dan memberinya suntikan untuk membangunkannya. Magarnu kemudian menamparkan Roman berulang kali untuk mempercepat prosesnya. Beritahu kami, kata Sandi ke Brankas, jika kamu ingin hidup. Roman takut mati oleh pasukan agen bersenjata berat dan segera mengakui kata Sandi tanpa tanda-tanda keraguan. Setelah memasukkan kata Sandi, Brankas berhasil dibuka, dan laptop bisa dilihat. Setelah menyalakan laptop, halaman masuk muncul di layar, dan kartu identitas dan kata Sandi verbal diperlukan untuk mengakses portal. Roman sangat kooperatif, dan para agen berhasil mengakses portal dengan akunnya. Mengikuti Jingle, kata-kata, dan asisten kriminal siap melayani kamu. Muncul di layar. Terkejut, Yevan tersedak kopinya. Semua agen tampak bingung di wajah mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa antarmuka portal akan terlihat seperti itu. Yevan tidak tahu harus berkata apa. Apa portal yang lucu? Beberapa menu muncul di server, dan karena peringkat rendah Roman, ia hanya bisa mengakses beberapa dari mereka. Winnie menemukan halaman yang menampilkan log aktivitas harian untuk pangkalan militer, dan tim menjadi sangat bersemangat. Harus ada informasi penting yang disembunyikan dalam log harian. Biarkan aku melakukannya. Yevan menginstruksikan Magarnu untuk menghubungkan chip ke komputer, yang memungkinkan komputer Yevan juga mengakses server. Ada terlihat keseriusan di wajah Yevan, dan jari-jarinya mulai menekan keyboard dan memasukkan kode seperti menari kupu-kupu di udara. Firewall level 1, diretas. Firewall level 2, diretas. Firewall level 3, diretas. Kata Sandi 1 kali, diretas. Pembatasan hak, diretas. Yevan tersenyum tipis. Dia adalah peretas berpengalaman di Hesla dengan ratusan virus dan bug di gudang seninya. Kecuali server tertentu di web gelap, praktis tidak ada server yang bisa lolos dari serangannya.
Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua dokumen terenkripsi didekodekan. Pada saat itu, teknisi musuh menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai menghapus dokumen dengan panik sementara Yevan sedang menyalin file. Dalam waktu singkat, semua dokumen dihapus. Komputer Yevan terlalu lambat dan hanya berhasil menyalin 28% dari dokumen. Dokumen yang lebih rahasia telah dihapus terlebih dahulu. Namun, dokumen yang disalin berisi intelijen yang cukup, termasuk cetak biru pertahanan, informasi struktur internal, dan kekuatan militer pangkalan. Yevan merasa lega. Kerja bagus dan bagus. Sekarang saatnya untuk kembali. Petik 2. Upaya untuk mencuri informasi sensitif tentang pangkalan Dark Crow Valley pasti akan meningkatkan keamanan musuh. Namun, itu semua layak untuk laporan intelijen. Tetapi meskipun berhasil, masih ada perasaan tidak nyaman pada Yevan. Tampaknya sedikit terlalu mudah. Seorang anggota staf dari ruang kontrol pusat pangkalan Dark Crow Valley melaporkan, "Pak, server eksternal kami diretas." Asisten Direktur Pangkalan Militer adalah JJ. Dia adalah pria yang tinggi dan kurus dengan penampilan licik. Dia berjalan dengan tenang ke layar dan bertanya, "Data apa yang dicuri?" Log aktivitas harian, struktur internal pangkalan militer, koordinat pangkalan, log penjaga untuk pangkalan. Meskipun begitu banyak informasi penting telah dicuri oleh para peretas, tidak ada tanda-tanda panik di dalam markas. Apakah para peretas itu sebenarnya dari Hesla? Umpan sudah diatur, sekarang, kita tinggal menunggu ikannya. JJ menyeringai menakutkan. Dia seperti seorang pemburu, bersemangat melihat mangsa yang berhasil dia jebak. JJ pergi ke kantor direktur dan melaporkan situasinya kepada Pan Kuang. Server penipuan eksternal kami diretas. Aku menganggap para peretas berasal dari Hesla, dan mereka mungkin akan segera meluncurkan invasi militer. Petik 2. Pan Kuang sedang memoles parangnya yang gelap dan panjang dengan sapu tangannya. Parang itu memiliki pisau dingin dan tubuh tebal dengan pegangannya dibungkus dengan potongan kain. Ada bintik-bintik jelas darah kering di kain. Parang telah digunakan untuk membunuh banyak musuh selama bertahun-tahun. Pan Kuang terpaku pada pemolesan pedangnya. Dia kemudian bertanya dengan tenang, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" JJ berdeham dan berkata, "Meskipun informasi yang dicuri musuh adalah palsu, kami sayangnya telah mengungkapkan keberadaan pangkalan. Oleh karena itu, aku berharap bahwa kepala dapat mengevakuasi pangkalan dan membawa semua peralatan dan informasi yang diperlukan. Selain itu, aku juga merekomendasikan agar kita memberikan pukulan keras dan tegas kepada pasukan musuh yang ada." Petik 2. "Oke, katakan saja padaku saat kamu membutuhkanku untuk bertarung," jawab Pan Kuang. Han Xiao dibangunkan oleh pesan pop-up di layar. Dia melihat keluar jendela mobil untuk melihat senja, dan langit berwarna biru keabu-abuan dan secara bertahap menjadi lebih cerah. Malam sebelumnya, Han Xiao sibuk membuat mesin baru dan hanya memiliki 2 jam tidur. Dia mengeluarkan botol airnya dan menyiramkan air ke wajahnya. Percikan pendingin menyegarkan indranya. Kemudian, dia keluar dari penyimpanan dan menuju pangkalan. Lin Yao telah bekerja sepanjang malam, dan dia kelelahan. Qi Baijia berada di baris berikutnya untuk shift, dan dia bangun dari tidurnya di sofa. "Bagaimana operasi tadi malam?" Han Xiao bertanya. Lin Yao menjawab dengan kelelahan, "Pria botak itu mengungkapkan posisi rekan-rekannya kepada kami di hutan, dan kami berhasil menangkap mereka. Selain itu, kami menemukan lokasi yang tepat dari pangkalan Dark Crow Valley dari pernyataan para tawanan. Namun, tahanan kami adalah personil berpangkat rendah, dan karena itu, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengakses file rahasia." Petik 2. Han Xiao mengangguk pada dirinya sendiri. Hasilnya adalah apa yang dia harapkan. Apakah tim operasi masih beraksi? Ya, semua agen masih bersembunyi di hutan, menunggu pesanan baru. Tidak ada gunanya menunggu di hutan. Agen-agen itu harus kembali, kata Han Xiao. Qi Baijia, yang mengunyah jatah sarapannya, berkata, "Hei, aku seharusnya bertanggung jawab di sini. Bukankah kamu yang bertanggung jawab karena kamu yang seharusnya disalahkan untuk kita semua?" Han Xiao bertanya. Qi Baijia tersedak jatahnya. Dia ingin membantah Han Xiao tetapi terganggu oleh Yevan. "Rekan agen Divisi 13, orang-orang kita telah berhasil memperoleh intelijen kritis dari pangkalan Dark Crow Valley." Qi Baijia bingung. Dalam waktu kurang dari sehari, para agen Hesla berhasil menyelesaikan misi. Efisiensi mereka tampaknya terlalu mengesankan untuk menjadi kenyataan. "Kalian benar-benar mengamankan informasi tentang pangkalan." Yevan mengangguk setuju. "Wina menangkap seorang perwira musuh. Operasi kami selesai, dan kami mendapatkan agen kami kembali. Setelah itu, kami akan mengumpulkan intelijen yang dikumpulkan dan menyampaikan informasi penting kepada militer." Petik 2. Meskipun diklaim bahwa misi itu selesai, tablet Han Xiao menunjukkan bahwa pengintaian 2 tidak selesai.
Dia mengerutkan kening dan kemudian bertanya, bisakah kamu memastikan bahwa informasi yang kami peroleh akurat dan tidak palsu? Juga, bisakah kamu menjelaskan alur acara kepada kami? Petik 2. Tentu saja, Yevan dan Wina menjelaskan dengan singkat operasi yang selesai. Apa menurutmu misinya tidak terlalu lancar? Gumam Han Xiao. Misi itu memang mudah, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Mungkin, itu adalah hasil dari musuh membiarkan pertahanan mereka turun. Juga, misi kami kali ini seharusnya menjadi serangan rahasia. Petik 2. Aku memiliki pemikiran kedua terhadap keandalan informasi yang diperoleh. Dalam pekerjaan kita tidak boleh terlalu percaya, tetapi kamu juga harus mendukung kata-katamu dengan bukti. Yevan yang frustasi mengerutkan kening lebih keras dan memerintahkan, bagaimanapun, kita akan pindah besok pagi. Melihat punggung Yevan saat dia pergi, wajah Han Xiao meredup. Dia bisa memastikan dengan kepastian 100% bahwa ada sesuatu yang salah dengan intelijen yang dikumpulkan oleh Yevan. Han Xiao mulai memikirkan kejadian yang digambarkan Yevan. Meskipun Wina dan rekan-rekan agennya agak terlalu malu dengan tindakan mereka tidak melakukan kesalahan kritis. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Dark Crow Valley berisi jebakan tersembunyi yang tidak disadari oleh orang luar. Han Xiao sayangnya tidak punya bukti, dan bahkan jika dia menyuarakan pendapatnya, tidak ada yang akan percaya padanya. Spekulasi belaka tidak cukup untuk meyakinkan siapapun. Sepertinya aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Di pagi hari, Disusu dan Wina kembali ke pangkalan. Keduanya membawa serta tahanan mereka. Karena Romawi adalah seorang perwira, nilainya melebihi semua tahanan yang dibawa oleh Disusu. Wina berseri-seri dengan bangga seperti seorang pemenang. Menurutnya, operasi itu disamakan dengan pertempuran antara kedua negara agen. Sangat menggembirakan baginya bahwa agen-agen dari Hesla telah mengalahkan agen-agen dari Star Dragon. Agen-agen dari Divisi 13 kesal dengan kesombongan para agen dari Hesla. Lialin berkomentar, jika kami yang bertanggung jawab atas misi kamu, kami akan menjadi pemenang sendiri. Wina menyeringai, terima kebenaran yang menyedihkan bahwa kalian hilang. Han Xiao maju dan berkata, informasi yang kalian dapatkan mungkin palsu. Bahkan jika agen dari Hesla tidak percaya padanya, Han Xiao masih merasakan kewajiban untuk menyuarakan fakta itu. Wajah Wina langsung merosot dan bertanya, ada bukti? Intuisi aku. Semua orang takjub dengan jawabannya. Wina tertawa. Kalau begitu, kurasa kamu harus tutup mulut. Kamu pikir kamu siapa? Han Xiao dengan tenang menjawab, apakah kamu punya bukti? Wina menepuk-nepuk Romawi yang menggigil dan berkata, dia adalah buktiku. Han Xiao berjongkok dan memberi roman pemindaian menyeluruh. Sepertinya pangkalan lembah gelap kegelapan memiliki ahli penipuan. Roman tampaknya benar-benar ketakutan, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak sengaja memberikan informasi palsu kepada agen. Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa atasan dari markas musuh tidak pernah bermaksud untuk mengungkapkan informasi militer asli kepada pejabat rendahan mereka. Para penjaga-penjaga di lingkar luar pangkalan itu hanya diposting sebagai umpan. Informasi yang diperoleh oleh Yevan sangat mungkin menipu. Untuk mengungkap kebenaran, Han Xiao perlu masuk lebih dalam ke pangkalan Dark Crow Valley. Sebuah rencana mulai dirumuskan dalam pikiran Han Xiao. Namun, dia harus menunggu sampai malam untuk melaksanakan rencana tersebut. Semua agen lainnya sibuk menginterogasi para tahanan dan mengkonsolidasikan laporan intelijen. Mereka akan pergi keesokan paginya. Karena itu, ia bisa melaksanakan rencananya di malam hari. Malam tiba, dan bulan yang cerah menutupi binar bintang-bintang. Han Xiao memberitahu rekan-rekan agennya bahwa dia ingin berada di truk. Tidak ada yang menjawab. Agen-agen Hesla tidak bisa diganggu dengannya, dan agen-agen dari Divisi 13 terlalu malas untuk mengatakan tidak. Hanya Zhang Wei yang berkata, pergi jika kamu benar-benar mau, tidak ada yang menghentikanmu. Han Xiao mengangguk. Setelah itu dia keluar dari kamp. Dia pergi ke wadah dan melengkapi dirinya dengan senapan sniper Lambert. Dia juga mengambil peralatan lain yang diperlukan. Setelah beberapa pandangan sekilas, dia menyadari tidak ada yang hadir di sekitar kamp. Han Xiao menyelinap ke hutan. Dia tidak berencana untuk memberitahu rekan satu timnya. Qi Baijia pasti tidak akan menyetujui tindakannya, dan ini hanya akan membuat lebih banyak masalah. Setelah berjam-jam trekking, dia akhirnya mencapai lokasi yang ditentukan. Dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam termopelacakan dan pakaian kamuflase, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada musuh di sekitarnya, ia mulai menggali parit yang cukup dalam untuk menyesuaikan dirinya. Setelah itu, Han Xiao mengeluarkan laba-laba mekanik kecil dari kotak peralatannya. Laba-laba mekanis itu seukuran telapak tangannya. Dia menjentikkan tombol, dan laba-laba mekanik segera membungkuk di depan matanya seolah-olah sedang menunggu perintah dari tuannya. Sensor biologis miniatur, laba-laba, sensor mirip serangga miniatur. Ini adalah ciptaan terbaru oleh Han Xiao.
Itu adalah alat yang praktis karena ukurannya, kemampuan kamuflase, dan kemampuan untuk dikendalikan dari jarak jauh. Itu juga memiliki termosensor yang memungkinkannya untuk menghindari hewan lain. Itu seperti kamera pengintai berjalan. Han Xiao tidak diminta untuk bergerak lebih dekat ke penjaga, dan karena itu, ia juga cenderung ditangkap. Han Xiao mengeluarkan komputer tabletnya untuk mengontrol laba-laba. Dia dapat menemukan posisi beberapa penjaga dan kebanyakan dari mereka disembunyikan di samping pohon. Han Xiao membayangkan lokasi para penjaga di benaknya sehingga dia bisa menemukan rute optimal untuk pembunuhan yang akan dia lakukan. Han Xiao membawa senapan sniper yang berat dan berjalan dengan susah payah melewati vegetasi yang kental. Targetnya sekarang berada dalam jangkauan senapan. Senapan Lambert memiliki peredam yang memungkinkannya menembakkan seberkas energi besar pada suara yang seringan jari yang mengetuk kayu. Dalam vegetasi yang gelap dan terkondensasi ini, agen berpengalaman akan dapat melihat setiap gerakan kecil dalam kisaran 100 meter. Namun, senapan Lambert dapat dioperasikan dari jarak 800 meter. Itu juga alasan utama yang memaksa Han Xiao untuk memilih senjata ini untuk misi, yang menawarkan keamanan dan kenyamanan yang lebih besar. Han Xiao melihat ke ruang lingkup dengan konsentrasi tinggi dan menahan napas. Jarak entah bagaimana tidak masalah, dan Han Xiao bisa merasakan adrenalin melewatinya. Targetnya adalah kepala musuh. Angin bertiup ke arah jam 8. Kecepatan angin pada 1,3 meter per detik dengan ketidakakuratan 43 mm. Semua koreksi dan modifikasi telah selesai. Han Xiao menarik pelatuknya. Tubuhnya menyerap semua serangan yang datang dari gagang senapan, dan tangannya mencengkeram senapan untuk menstabilkannya. Melalui lingkup thermosensing, Han Xiao bisa melihat bahwa peluru telah berhasil mengenai target. Target itu langsung kehilangan kepalanya, dan darah menyembur keluar. Peluru dari penembak jitu yang berat menembus kepala target. Seperti semangka yang ditumbuk palu, kepala hancur berkeping-keping. Melalui umpan video yang ditransmisikan dari laba-laba, Han Xiao menyesuaikan posisinya dan menstabilkan dirinya lagi, sebelum melepaskan tembakan ke penjaga-penjaga lainnya. Satu tembakan demi tembakan, penjaga-penjaga dihilangkan. Antar muka menyala dengan setiap pembunuhan yang berhasil dilakukan oleh Han Xiao. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ledakan tiba-tiba dibebankan hingga 200% dan siap untuk dikerahkan. Musuh telah berhasil dihilangkan oleh ledakan fatal. Kamu telah memberikan 190 poin kerusakan pada musuh. Kamu telah berhasil menghilangkan penjaga-penjaga. 500 EXP didapat dari serangan itu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Ledakan tiba-tiba dibebankan hingga 200% dan siap untuk dikerahkan. Musuh telah berhasil dihilangkan oleh ledakan fatal. Kamu telah memberikan 201 poin kerusakan pada musuh. Kamu telah berhasil menghilangkan penjaga-penjaga. 500 EXP didapat dari serangan itu. Penjaga-penjaga tingkat 10 ini hanyalah pasukan biasa. Kemampuan bertarung mereka mirip dengan para penjaga di lab di mana Han Xiao pernah ditahan. Han Xiao tidak memiliki masalah memusnahkan penjaga lab saat itu. Demikian juga, dia tidak punya masalah sekarang. Satu demi satu, penjaga-penjaga tewas, dan Han Xiao memperoleh 18.000 EXP dari pembunuhan. Misi Assassin Hutan selesai, kamu memperoleh 18.000 EXP. Misi berjalan dengan lancar. Setelah membunuh begitu banyak penjaga-penjaga, bala bantuan pasti tiba. Dan mereka datang. Laba-laba mendeteksi 3 tim respons cepat bersenjata lengkap yang mendekat dengan jeep mereka. Setelah jeep berhenti, anggota tim melompat turun dan mulai melakukan pencarian menyeluruh. Para penjaga-penjaga memiliki earphone mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan jaringan komunikasi utama. Jika penjaga-penjaga tewas, saluran radio mereka akan terdiam. Jika sejumlah besar saluran yang dioperasikan oleh penjaga-penjaga terdiam, itu akan menimbulkan kecurigaan di pangkalan lembah gagak hitam, yang akan mengirimkan tim respons cepat ke lapangan untuk menyelidiki situasi sebagai respons. Han Xiao meramalkan bahwa begitu tim respon cepat menemukan penjaga-penjaga yang terbunuh, mereka akan mulai mencari dengan intens. Melalui mata speeder yang dia geser ke atas pohon, dia dapat mengamati bahwa pasukan dilengkapi dengan senapan mesin Jackson, granat ledakan tinggi, dan peluncur roket RPG. Seketika, Han Xiao membatalkan rencana untuk menantang pasukan bersenjata lengkap ini. Itu adalah waktu yang tepat bagi Han Xiao untuk melarikan diri. Han Xiao membongkar penembak jitu yang berat dan menempelkannya ke pundaknya. Mengenakan setelan kamuflase, dia dengan diam-diam mengocok ke parit yang telah digali. Dia memindahkan semua aksesori yang tidak perlu ke dalam kotak peralatan dan kemudian membuang senapan sniper dan kotak peralatannya ke parit. Pada saat itu, tim pencarian menemukan penjaga-penjaga tanpa kepala. Pasukan bersenjata segera mulai mencari dengan hati-hati, menggunakan senter pada senapan mesin mereka. Pohon di samping parit adalah tempat persembunyian Han Xiao. Tempat itu telah dipilih dengan cermat oleh Han Xiao. Itu di tepi sektor siaga tinggi. Semakin jauh dari markas musuh, semakin banyak pasukan musuh yang tersebar.
Kemungkinan bahwa pasukan akan mencari di daerah itu sendirian. Sinar senter menyala di samping pohon. Han Xiao secara bertahap menurunkan tubuhnya dan memegang kabel logam tipis dengan erat. Dia memusatkan semua energi di kakinya dan bersiap untuk meluncurkan dirinya ke depan seperti belalang. Saat kaki polisi itu melintasi tubuh pohon, Han Xiao menggerakkan tubuhnya seperti hantu dan langsung pergi ke belakang penjaga-penjaga. Meskipun musuh telah mendeteksi pergerakan Han Xiao dan berniat untuk menembaknya dan meminta bantuan, Han Xiao bereaksi lebih cepat dan berhasil mencekik polisi dengan melilitkan kabel logam di sekitar leher polisi. Han Xiao kemudian menendang senapan mesin polisi ke satu sisi. Setelah itu, dia menggulingkan pasukan itu ke tanah. Seluruh tubuh bagian atas pasukan itu sedang beristirahat di bawah lututnya. Pernafasan menyebabkan wajah polisi itu menjadi ungu. Seolah-olah darah akan keluar dari pembuluh. Pada titik ini, kabel-kabel logam sudah menembus ke dalam daging pasukan itu. Polisi itu melambaikan tangannya dengan histeris, berusaha meraih Han Xiao dengan cara apapun, tetapi tidak berhasil. Mata pasukan itu juga terbalik. Han Xiao mempertahankan ketegangan sampai antarmuka menunjukkan bahwa polisi itu sudah mati. Sepanjang seluruh proses, ia berhasil membuat pasukan yang berjuang itu diam. Han Xiao dengan cepat berubah menjadi seragam polisi itu. Polisi itu adalah seorang Kaukasia yang tingginya sama dengan dirinya. Dia dengan cepat menggunakan pisau sakunya untuk memotong rambutnya. Setelah itu, ia meluruskan kerahnya dan menarik lengan baju ketat untuk memastikan tidak ada kulitnya yang terlihat, karena ia memiliki warna kulit yang berbeda dari pasukan itu. Dia kemudian menggunakan jarinya untuk mengetuk dahinya untuk mengaktifkan pemindai wajah. Sinar cahaya muncul dari dahinya dan memindai wajah prajurit yang mati itu. Gandakan pemindaian. Hampir segera, wajah Han Xiao berubah menjadi wajah polisi itu. Itu adalah kartu truf yang akan digunakan dalam infiltrasinya yang berhasil. Dia membuang mayat polisi dan aksesoris yang tidak diinginkan ke dalam lubang dan mengubur isinya. Dia kemudian menandai area tersebut. Han Xiao, mengenakan seragam polisi, berjalan ke depan dengan terang-terangan. Dia juga bisa dengan jelas mendengar percakapan di saluran komunikasi musuh. Ini adalah pelaporan H-103. Semuanya baik-baik saja di sektor barat laut. Petik 2. Ini adalah pelaporan H-141. Semuanya baik-baik saja di sektor tenggara. Petik 2. Tanda panggilan polisi yang telah dibunuh oleh Han Xiao adalah H-223. Han Xiao membuat laporannya dengan cara yang sama menggunakan suaranya yang ditekan. H-223, apa yang terjadi dengan suaramu? Seorang pria yang tampaknya adalah kaptennya berbicara. Aku punya sakit tenggorokan. Setelah mencari daerah itu sebentar, Han Xiao dipanggil kembali. Lebih dari 20 tentara berkumpul di jeep, dan Han Xiao belum mengajukan kecurigaan. Kapten bertanya, tidak ada yang menemukan sesuatu. Tidak, Sir, jawab polisi. Kapten itu mengerutkan kening dan berkata, masuk ke mobil. Mari kita kembali ke pangkalan. Petik 2. Han Xiao menyipit. Dia telah berhasil menyusup ke tim, dan itu semua adalah bagian dari rencananya untuk memasuki pangkalan Dark Crow Valley. Mobil melaju ke sebuah gua, dan 3 menit kemudian, sebuah pemandangan tak terduga muncul di depan mata Han Xiao. Ada sesuatu yang istimewa tentang gua itu sebenarnya sebuah parkir mobil mini. Jeep menepi, dan para prajurit turun darinya. Han Xiao ikut dengan tim dan datang di depan dinding batu. Kapten mengeluarkan batu yang sebenarnya adalah casing logam yang dimodifikasi yang berisi pemindai kartu. Kapten memindai kartu identitasnya, dan setelah ledakan, dinding batu terbelah. Pada titik ini, Han Xiao menyadari bahwa dinding batu itu adalah gerbang logam yang menyamar. Gerbang itu disemprot dengan cat keabu-abuan, dan itu tampak sangat seperti batu. Seseorang tidak akan dapat membedakannya jika dia tidak memeriksa dinding dengan cermat. Aneh sekali. Ini persis seperti apa yang dilaporkan agen dari Hesla. Han Xiao bingung. Semua ini sebenarnya telah dirinci dalam laporan intelijen Yevan. Itu semua informasi yang akurat. Namun, mengapa antarmuka mengklaim bahwa pengintaian 2 belum selesai? Apa sebenarnya masalahnya? Mungkinkah ada hubungannya dengan waktu? Mungkin pangkalan muncul berbeda pada waktu yang berbeda dalam sehari. Han Xiao melanjutkan bersama dengan yang lainnya, dan mereka tiba di sebuah gantri. Setelah memindai kartu identitasnya, ia akhirnya masuk ke pangkalan. Pangkalan itu tersembunyi jauh di dalam tanah. Itu didukung oleh struktur logam, yang menambahkan nada keabu-abuan yang keren di mana-mana. Ada koridor berliku dan banyak kamar. Pasukan sibuk mengangkut kontainer barang. Han Xiao mengangkat kepalanya, dan dia bisa melihat kamera pengintai diposisikan di sudut langit-langit. Dia menarik lehernya secara naluriah. Pergi di belakang garis musuh sendirian itu sulit, dan Han Xiao berdoa untuk keberhasilan operasinya. Jadi, sekarang aku berada di markas, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Berkeliling tanpa tujuan atau ngobrol dengan seseorang? Lebih baik tidak.
Mengobrol dengan seseorang kemungkinan akan mengungkapkan identitas aku. Informasi apa yang sebenarnya aku cari? Karena untuk pengintaian 2, aku seharusnya mengungkap kecerdasan kritis sehubungan dengan pangkalan Dark Crow Valley, pasti ada beberapa celah di sini. Karena perwira berpangkat rendah hanya berfungsi sebagai umpan, sebagian besar orang kemungkinan tidak memiliki akses ke informasi penting. Aku perlu menemukan seseorang yang terlihat dan bertindak berbeda dari yang lain. Begitu pikiran ini terlintas dalam benak Han Xiao, dia mulai berkeliaran tentang pangkalan, dengan cermat memeriksa setiap inci. 13 penjaga-penjaga tewas. Jijie mengerutkan kening tak percaya. Berdasarkan ramalannya, karena agen musuh telah mendapatkan intelijen yang diperlukan, mereka tidak akan membunuh penjaga-penjaga. Kecuali, mereka curiga dengan informasi yang mereka curi. Tampaknya para penyerbu ini memang teliti dan berhati-hati dengan tindakan mereka. Jijie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, tapi mereka masih pengacau. Jaringan server ganda adalah jebakan terbaik yang pernah ditanam Jijie selama tugasnya sebagai asisten perwira yang bertanggung jawab atas pangkalan itu. Satu-satunya tujuan adalah untuk mencegah penyerang menyerang, dan sekarang, efek jaringan keamanan akhirnya muncul. Jika hanya informasi palsu yang ditanam, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dari agen penyerang. Oleh karena itu, untuk menipu musuh-musuhnya, Jijie bersedia mengambil risiko hidupnya dan memasukkan beberapa informasi yang benar dalam umpan. Informasi yang dimasukkan adalah lokasi yang tepat dari pangkalan itu, penempatan penjaga-penjaga, dan mekanisme pertahanan di sektor siaga tinggi ketiga dan keenam. Agar berhasil mengelabui musuh, sejumlah informasi benar perlu disatukan dengan yang palsu. Dua sektor terakhir memiliki mekanisme pertahanan dengan daya tembak yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang lain. Ada juga kartu truf lainnya. Kepala desa telah menyetujui jalur retret. Bala bantuan akan tiba dalam 5 hari. Itu juga akan menjadi hari retret. Untuk saat ini, mari berikan hadiah besar untuk Hesla. Petik 2. Kekuatan utama organisasi kriminal terkonsentrasi di benua Andrea. Organisasi kriminal juga secara diam-diam memperluas pengaruhnya ke benua lain dengan mendirikan fasilitas dan pangkalan rahasia. Pangkalan-pangkalan ini tetap tersembunyi, dan jika mereka ditemukan, organisasi kriminal akan memerintahkan mundur karena tidak mungkin bagi satu fasilitas untuk menahan serangan dari pasukan militer 6 negara. Jijie sangat yakin akan jebakannya. Dia tidak takut untuk mengekspos informasi nyata dan lokasi pangkalan. Dia memiliki satu kartu truf di tangannya. Semua pasukan lainnya, dan bahkan pangkalan itu sendiri, dapat dikorbankan untuk melakukan pukulan strategis dan menyakitkan bagi Hesla. Semakin gugup dia, semakin sulit baginya untuk menyusup tanpa terkena. Han Xiao memiliki banyak pengalaman menyusup ke markas musuh. Dengan demikian, dia sangat tenang dan berjalan secepat angin bertiup, tanpa mengkhawatirkan siapapun. Dia secara bertahap lebih mengerti tentang markas setelah menjelajahinya untuk sementara waktu. Pangkalan itu disembunyikan di sisi bukit, dan itu sekitar 5 hingga 6 kali lebih besar dari laboratorium tempat ia biasa tinggal. Pangkalan itu memiliki 2 pintu keluar, satu adalah pintu masuk yang ia ambil, yang lain adalah gerbang samping bagi personel individu untuk mengakses dunia luar dengan nyaman. Tidak tahu mengapa, Han Xiao merasa bahwa beberapa tempat di pangkalan itu tidak biasa. Namun, dia tidak bisa menunjukkan alasan yang tepat. Sebagian besar personil memiliki wajah serius, seolah-olah mereka mengharapkan badai yang datang. Mereka memuat persediaan penting dengan tergesa-gesa. Kamu telah mendengar, para petinggi ingin kami mengevakuasi pangkalan. Sepertinya agen Hesla telah menemukan kita. Petik 2. Mereka menyebutkan bahwa mata-mata yang ditempatkan di Crow Forest Town kehilangan kontak. Aku pikir pertempuran akan segera terjadi. Petik 2. Han Xiao mendengar beberapa suara saat dia berbelok. Beberapa penjaga bersenjata berkumpul dan berdiskusi. Mereka tampak khawatir. Ketika mereka melihat Han Xiao, salah satu penjaga berteriak, "Hei Mandela, apakah kalian menemukan sesuatu dari pencarian di dalam?" Mandela adalah nama asli H-223. Dia adalah seorang Kaukasia. Han Xiao menutupi kulitnya sepenuhnya dengan seragamnya sehingga yang lain tidak akan curiga. Beberapa penjaga ini sepertinya mengenal Mandela. Para penjaga-penjaga di luar semuanya ditembak di kepala oleh seorang penembak jitu. Kami masih belum menemukan musuh. Aku bertaruh itu dilakukan oleh agen Hesla, berbohong Han Xiao sambil dengan polos berkedip. Para penjaga tampak bermasalah. Mereka semua adalah personil bersenjata, jadi jika musuh akan menyerang, mereka harus berada di garis depan untuk mempertahankan pangkalan. Aku sangat iri dengan personel non-militer. Mereka harus mengevakuasi pangkalan terlebih dahulu. Salah satu penjaga tidak puas dengan keadaannya. Cahaya menyala di mata Han Xiao. Karena mereka melawan pasukan dari Hesla, diperkirakan bahwa musuh akan mengevakuasi pangkalan. Selain itu, ini hanya basis tambahan, bukan basis utama, mustahil bagi semua orang untuk tetap kembali dan bertarung sampai mati. Namun, evakuasi bukanlah hal yang mudah, terlalu banyak orang yang pergi pada saat yang sama berisiko meninggalkan jejak di hutan untuk dilacak oleh tentara Hesla.
Jadi, penting untuk meninggalkan beberapa personel militer untuk tetap tinggal dan menutupi jejak mereka, sementara para perwira dan personel non-militer pertama-tama pergi dengan persediaan penting, yang lebih berharga daripada penjaga bersenjata itu. Mereka hanya akan pergi setelah personel yang lebih penting telah dievakuasi dengan aman. Misi akhir Camp Destroyer adalah menghancurkan seluruh markas, termasuk personil mereka. Jika mereka hanya memegang pangkalan kosong, peringkat penyelesaian misi akan sangat rendah. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Xiao. Mereka sudah tahu Hesla akan menyerang pangkalan, mereka seharusnya sudah dievakuasi sekarang. Tim Yevan menyusup ke markas tadi malam, yang 24 jam yang lalu. Mereka seharusnya punya cukup waktu untuk pergi. Ini aneh. Seorang lelaki berwajah berotot berjalan menghampiri dan berteriak, "Apa yang kamu idle di sini karena kamu tidak punya barang untuk dibawa?" Para penjaga meminta maaf dengan sangat gentar. Itu adalah kapten tim keamanan pangkalan, Dormun, seorang penggemar Sarnuk. Anggota inti seperti dia pasti akan tahu rahasia tentang pangkalan ini. Dormun pergi setelah ditegur, dan Han Xiao mengikuti dari kejauhan. Setelah berbelok beberapa sudut, Han Xiao tercengang. Dia nyaris memalingkan muka selama 2 detik, dan Dormun sudah hilang dari pandangannya. Tidak ada seorang pun di jalan, hanya ruang penyimpanan. Han Xiao berjalan ke kamar dan memutar kenop. Itu tidak dikunci. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan ke dalam. Ruangan itu sekitar 100 meter persegi, dan dipenuhi dengan barang-barang lain-lain, tanpa ada orang lain di dalamnya. Lampu tidak dinyalakan, dan cahaya dari jalan masuk menyinari celah di bawah pintu. Han Xiao mengernyitkan alisnya saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kamar itu bersih, dan lantainya bersih dari jejak kaki. Biasanya, sangat sedikit individu yang akan masuk ke ruang penyimpanan. Bahkan Hotel Bintang 5 tidak akan mengirim orang untuk membersihkan unit penyimpanan mereka seperti ini, jadi tidak mungkin bagi organisasi kriminal untuk menjaga ruang penyimpanan biasa yang tak bernoda seperti ini. Pasti ada pintu rahasia di suatu tempat di sini. Kalau tidak, Dormun tidak akan menghilang begitu cepat. Tapi Han Xiao tidak bisa menemukan pintu. Apa yang ada di balik pintu rahasia? Tiba-tiba, Han Xiao pura-pura batuk sambil menekuk punggungnya. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan spider dari sakunya. Dia kemudian melemparkannya ke sudut diam-diam sebelum segera meninggalkan ruangan. Dia mengeluarkan tabletnya di tempat yang tersembunyi dari kamera pengintai, menyalakan spider, dan menatap ruang penyimpanan. Butuh Han Xiao 2 jam pemantauan intensitas tinggi, di mana ia mulai menjadi sangat lelah. Sebelum itu ada beberapa gerakan di ruang penyimpanan. Salah satu dinding berderit terbuka, dan pintu besi rahasia ditunjukkan. 2 orang, tanpa senjata, keluar. Mereka tampaknya adalah staf teknis. Ada pintu rahasiaku. Saat 2 personel meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa, Han Xiao mengikuti dengan diam-diam. Dia tiba-tiba mempercepat untuk menabrak staf dari belakang. 3 dari mereka hampir jatuh. Maaf. Aku benar-benar minta maaf tentang hal ini. Han Xiao meminta maaf sambil menstabilkan kedua staf dengan tangannya. Mereka tidak mempermasalahkannya dan pergi. Han Xiao berbalik untuk terus mengikuti mereka. Namun, kali ini, dia mendapat kartu putih. Itu adalah kartu akses dari kantong salah satu dari 2 staf. Keahlian mencuri miliknya sangat berguna. Kartu ini tidak memiliki perbedaan nyata dari kartu identitas biasa dari pangkalan. Namun, Han Xiao percaya bahwa chip di dalamnya harus berbeda, seharusnya memiliki akses ke pintu rahasia. Dia mengikuti kedua staf untuk sementara waktu dan tiba di gerbang samping pangkalan. Keduanya menyambut penjaga pintu dan pergi melalui gerbang. Tiba-tiba, Han Xiao menyadari apa yang salah dengan pangkalan itu. Suasana. Meskipun sebagian besar orang khawatir sakit karena serangan Hesla yang masuk, sekelompok kecil personil tetap berpegang pada jabatan mereka tanpa kecemasan. Mereka tampaknya memiliki beberapa rencana cadangan dan sama tenangnya dengan laut, sangat kontras dengan kelompok personel pertama. Han Xiao menyipitkan mata dan segera tiba di deduksi yang masuk akal. Namun, dia masih membutuhkan beberapa bukti untuk mengkonfirmasi pemikirannya. Dia pergi ke arah gerbang samping sebelum penjaga pintu menghentikannya. Kamu tidak diizinkan masuk atau meninggalkan pangkalan tanpa misi. Han Xiao mengeluarkan kartu akses yang telah dia curi dan berkata, aku bertemu dengan 2 orang tadi, dan mereka menjatuhkan kartu ini. Aku ingin mengembalikannya kepada mereka sebelum mereka pergi. Petik 2. Penjaga pintu mengangguk sebelum membiarkan Han Xiao pergi. Han Xiao berjalan keluar dari gerbang dan melihat lembah berhutan, sudah lewat tengah malam. Kedua staf itu beberapa ratus meter jauhnya, jadi orang hanya bisa melihat pemandangan belakang mereka yang mungil. Dia mengejar mereka dengan cepat. Staf berbalik ketika mereka mendengar langkah kaki dari belakang dan tampak dijaga. Kamu menjatuhkan kartu akses kamu. Ketika Han Xiao berjalan mendekat, mereka menyadari bahwa dia adalah kolega yang mereka temui di pangkalan sebelumnya. Mereka mengecewakan penjaga mereka.
Salah satu dari keduanya mencari sakunya dan berseru, "Di mana aku menjatuhkan kartu itu? Terima kasih banyak." "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah kawan dari organisasi kriminal, bekerja keras untuk membangun hari esok yang baru. Ini hanya bagian dari pekerjaan aku." Petik 2. Han Xiao tersenyum ketika dia berjalan mendekati mereka. "Kamu pria yang cukup menarik." Orang itu tertawa ketika dia menggerakkan tangannya untuk mengambil kartu itu. Wajah Han Xiao langsung berubah serius, dan dia meluncurkan serangannya tiba-tiba. Tinjunya meninju keras perut orang itu, melukai organ dalam dengan kekuatan gesernya. Orang itu menatap dengan heran, ketika muntah. Orang lain hampir berteriak sebelum Han Xiao dengan cepat meraih lehernya untuk mencekiknya. Dia membanting kepalanya ke lantai dan menamparnya sekuat tenaga, menjatuhkannya. Han Xiao melepas ikat pinggangnya untuk mengikat kedua personel. Dia menyeret mereka di belakangnya sambil mengambil jalan memutar besar untuk menghindari semua pos penjaga. Begitu dia pindah cukup jauh dari pangkalan, dia menamparkan keduanya. Mereka bangun dengan wajah penuh kengerian. Kamu tidak dari pangkalan." Han Xiao mengeluarkan parangnya yang bisa dilipat dan menggosok pedangnya. Dia jelas mengancam mereka. Dia berkata dengan suara sedingin es, "Aku tahu kalian berdua tahu sesuatu yang anggota biasa tidak tahu. Lebih baik kamu katakan padaku dengan jujur sekarang." Petik 2. Mereka menelan ketakutan dan tergagap, "Kami hanya anggota berpangkat rendah yang tidak tahu apa-apa." Berpangkat rendah. Han Xiao tertawa sebelum dia menggerakkan pisaunya dengan cepat ke sel 464 dengan seorang pria. "Ah!" Orang itu berteriak seolah jiwanya hancur berkeping-keping, seperti babi yang disembelih. Tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak kesakitan. Dia melihat ke bawah dan melihat bilah mengkilap itu menyerempet melewati pahanya dan memotong tanah di bawahnya. Itu hanya 3 cm dari kemaluannya. Jongkoknya bisa merasakan hawa dingin dari bilah logam dingin. "Aku tahu itu adalah pintu rahasia di ruang penyimpanan. Ceritakan semua yang kamu ketahui, atau aku akan menjadikan kamu kasim pertama di organisasi kriminal," kata Han Xiao dengan nada membunuh. Meskipun mereka tidak tahu apa itu seorang kasim, tindakan Han Xiao cukup jitu. Mereka terguncang dengan segera. Bagaimana kamu belajar tentang pintu rahasia?" "Aku yang mengajukan pertanyaan." Han Xiao mengangkat parangnya untuk menyikat kemaluannya dengan lembut, seolah-olah dia akan memotongnya kapan saja. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pipis dan dia benar-benar pipis celananya. "Sial, parang aku." Kedua staf tampak kecewa. Karena rahasianya keluar, tidak ada gunanya bersembunyi. Mereka menumpahkan intel saat mereka gemetar ketakutan. Setelah 10 menit, alis Han Xiao dirajut rapat. "Pantas. Down, di pangkalan rahasia." Semua agen sibuk mengepak peralatan mereka karena sudah waktunya bagi mereka untuk mengungsi. Kakak Xiao, di mana kamu?" Lin Yao menamparkan pintu wadah truk. Dia tampak frustrasi. Dia telah berusaha menemukan Han Xiao selama 15 menit terakhir, tetapi upayanya sia-sia. Sisa agen dari Divisi 13 kehabisan kesabaran. Dia tidak di dalam truk. Kemana dia mungkin pergi? Li Yalin bingung. Semua orang saling memandang dan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Tadi malam, Han Xiao mengatakan bahwa dia ingin tetap di truk, tapi sekarang, dia tidak ada di sana. Apa yang sebenarnya dia lakukan tadi malam? "Apa rencana timmu?" kata Qi Baijia kepada tim Zhang Wei. "Kami akan tinggal kembali untuk menunggu dia kembali," jawab Zhang Wei. "Apakah perlu melakukannya?" Disusu agak terkejut. "Karena kunci truk ada bersamanya." Zhang Wei menggertakkan giginya dengan sangat marah, dan pembuluh darah di dahinya akan menyembul kapan saja. Semua orang dibuat terdiam, tidak yakin apakah mereka beruntung atau tidak beruntung memiliki anggota seperti itu di tim mereka. Qi Baijia sangat tidak senang saat dia membenci perubahan tak terduga selama misi. Tepat ketika dia berpikir Han Xiao memiliki pemahaman yang jelas tentang gambaran besar, dia menyebabkan masalah seperti ini. "Aku pasti buta. Setiap anggota tim yang bertindak atas kemauannya sendiri tanpa mengikuti perintah apapun adalah bajingan. Jika ada yang kacau, Qi Baijia harus memikul tanggung jawab." Han Xiao benar-benar tolol. Agen Hesla yang ditempatkan di sisi lain menemukan perilaku Divisi 13 yang tidak biasa, dan mereka mulai berdiskusi secara diam-diam. Beberapa agen Divisi 13 berniat untuk tetap tinggal. "Aku pikir kita sepakat untuk bergerak bersama." Yevan mengerutkan kening. Dia pergi mencari Qi Baijia untuk mendapatkan jawaban. Setelah itu, dia kembali dan menjelaskan alasannya kepada agen Hesla. "Siapa agen yang hilang?" "Itu adalah agen yang mengenakan topeng, namanya adalah Han Xiao." Petik 2. "Itu dia." Wajah Wina tiba-tiba tegang, dan berkata, "Tadi malam, ketika kami menerima intel, Han Xiao menolaknya tanpa bukti pendukung, dan kemudian dia pergi sepanjang malam tanpa meninggalkan pesan. Ini sepertinya cukup mencurigakan. Mungkinkah dia adalah mata-mata?"
Petik 2. Semua agen Hesla kaget. Hati-hati dengan kata-katamu. Yevan mengerutkan kening. Dia tidak membeli potongan itu, tapi tindakan Han Xiao jelas membangkitkan kecurigaannya. Kami akan melaporkan semua fakta kepada komandan ketika kami kembali ke kamp militer. Titik. Setelah semua agen lainnya pergi, Zhang Wei dan 3 rekan tim lainnya tetap di pangkalan. Lin Yao tidak bisa berhenti bertanya, kemana Han Xiao pergi dan apa yang akan dia lakukan sebenarnya. Bagaimana aku tahu? Dia tidak mengatakan apa-apa kepada aku tadi malam. Li Yalin memutar matanya. Zhang Wei menggelengkan kepalanya saat dia merasa kesal, orang itu sama sekali tidak menghargai pemimpin timnya. Agen-agen lain tiba di perbatasan beberapa jam kemudian. Wina dan Yevan segera melapor ke Kolonel Kal. Seorang agen divisi 13 hilang sepanjang malam. Kolonel Kal berjalan bola-balik, dan alisnya berkerut. Apakah ini 100% benar? Tanyanya. Wina mengangguk. Dia pergi tadi malam tanpa memberitahu siapapun, dan itu tepat setelah kami mengungkap intel tentang pangkalan Dark Crow Valley. Meskipun tampaknya mencurigakan, ini tidak berarti bahwa dia adalah mata-mata, tambah Yevan. Kolonel Kal mengangguk pelan. Aku akan pergi dan mengklarifikasi ini dengan Star Dragon beberapa saat kemudian. Sekarang, ceritakan lebih banyak tentang intel. Petik 2. Tawanan yang kami bawa melewati uji pendeteksi kebohongan kami, yang berarti semua yang dikatakannya benar. Selanjutnya, Yevan secara pribadi meretas jaringan mereka untuk mengumpulkan semua intel ini. Kami bisa menjamin keasliannya, kata Wina. Mata Kolonel Kal berubah tajam ketika dia berkata dengan tegas, kalau begitu mari kita serang segera sebelum ada perubahan. Yevan ragu-ragu. Agen divisi 13 yang tersisa di pangkalan rahasia akan berada dalam bahaya jika tentara menyerang sekarang. Untuk mencapai tujuan strategis kami, masuk akal untuk mengorbankan 1 atau 2 orang dari Star Dragon. Karena mereka bukan dari negara kita, kita tidak perlu terlalu peduli. Kolonel Kal tidak memikirkannya lagi. Pada saat yang sama, setelah menempuh rute yang panjang dan tidak langsung, Han Xiao akhirnya membawa kedua tawanan itu ke tempat ia menyembunyikan kotak peralatannya, melewati semua detektor dan pos penjaga. Seluruh perjalanan itu sangat sulit dan berat, dia sangat lelah saat itu sehingga dia hampir ingin muntah darah. Para tawanan tidak mengenakan pakaian kamuflase, jadi dia harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk melewati daerah siaga. Untungnya, mereka adalah staf teknis yang bertanggung jawab atas detektor pengujian dan ranjau darat, sehingga mereka memberikan banyak informasi berharga. Kalau tidak, dia tidak akan pergi tanpa memperingatkan siapapun. Namun, para tawanan telah mencoba membujuknya ke daerah siaga tinggi untuk mengeksposnya sekali, tetapi dia segera menyadarinya. Dia telah menghukum mereka dengan keras sebelum mereka bekerja sama sepenuhnya dengannya. Matahari bersinar terang di atas langit. Han Xiao menghitung waktu dan menghela nafas. Sial, aku melampaui waktu yang ditentukan. Aku kira semua agen lain sudah pergi. Petik 2. Dia menggali kotak peralatannya dan mengeluarkan peralatan radionya untuk menghubungi Zhang Wei. Halo, halo, Sungai Yangtze, Sungai Yangtze, ini Sungai Kuning. Tolong balas jika kamu bisa mendengarku. Petik 2. Kuning kepalamu. Kemarahan Zhang Wei bisa terdengar melalui lubang suara. Kemana tepatnya kamu pergi? Kamu hilang sepanjang malam, dan semua agen lainnya pergi. Kami hanya bisa tinggal di pangkalan dan menunggumu. Petik 2. Betul, kamu sebaiknya menebus ini. Aku ingin peralatan baru. Li Yalin menimpali saluran radio. Orang bisa mendengar gangguan dalam suaranya dan membayangkan cemberutnya, itu sebenarnya sedikit lucu. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan mulai bertindak lebih serius. Aku menyusup ke pangkalan Dark Crow Valley dan menemukan intel kelas atas. Biarkan aku mendapatkan petugas Qi untuk kamu, kata Zhang Wei dengan tatapan hormat. Qi Baijia menerima pesan radio di kamp tentara perbatasan. Zhang Wei, kamu memanggilku untuk apa? Apakah Han Xiao kembali? Dia bertanya. Dia ingin berbicara denganmu. Dia sebaiknya memasak penjelasan yang baik untuk tindakannya. Qi Baijia jelas tidak senang. Setelah Han Xiao terhubung ke saluran, dia berkata, aku baru saja menerima intel mengatakan bahwa pangkalan Dark Crow Valley memiliki 2 sektor, sektor luar dan sektor dalam. Sektor luar adalah tempat semua personel berpangkat rendah bekerja, sedangkan sektor dalam adalah di mana anggota inti ditempatkan sendiri. Sektor dalam tersembunyi lebih dalam di lembah pegunungan, dan personil berpangkat rendah di luar bahkan tidak menyadari keberadaannya. Informasi tentang sektor dalam diklasifikasikan untuk semua personel berpangkat rendah, dan jalur yang menghubungkan kedua sektor selalu diblokir. Petik 2. Kedua tawanan itu memberitahunya bahwa pangkalan itu dibagi menjadi 2 sektor. Sektor bagian dalam tersembunyi lebih dalam di pegunungan, tempat semua persediaan penting disimpan. Itu adalah inti sebenarnya dari markas. Para petinggi di pangkalan tidak memberitahu personil pinggiran apapun tentang pangkalan dalam. Jadi,
Itu adalah rahasia bagi banyak personel organisasi kriminal. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, para pemain asli bahkan tidak tahu keberadaan basis batin. Pangkalan dalam memiliki banyak rute evakuasi. Anggota inti bisa pergi tanpa meninggalkan jejak. Mereka sangat licik dalam arti bahwa masing-masing jalan diklasifikasikan. Tidak ada yang tahu jalan mana yang akan mereka ambil sebelum evakuasi yang sebenarnya diputuskan oleh pimpinan puncak pangkalan itu. Qi Baijia segera memahami pentingnya informasi ini. Jika Hesla tidak tahu tentang keberadaan sektor dalam pangkalan dan tentara pergi untuk menyerang pangkalan luar, mereka hanya akan mundur ketika mereka menurunkan pangkalan luar, menyatakan itu keberhasilan militer. Dalam hal itu, kekuatan inti musuh akan sama sekali tidak terluka, dan pangkalan batin akan tetap aman. Musuh dapat bergerak mundur secara diam-diam di masa depan, memastikan bahwa tempat persembunyian aman dari musuh. Qi Baijia tercengang. Dia tidak bisa percaya bahwa tindakan solo Han Xiao dapat menghasilkan informasi kritis seperti itu. Uhuk. Meskipun itu adalah langkah yang dimainkan dengan baik, aku masih harus menekankan bahwa itu tidak dapat diterima untuk bertindak sendiri tanpa ada perintah. Tunggu sebentar, aku akan melaporkan ini ke komandan segera. Petik 2. Qi Baijia dihentikan oleh wakil petugas ketika dia meminta untuk bertemu dengan Kolonel Kal. Dia menunggu dengan cemas selama 5 menit sebelum diizinkan masuk ke kantor. Dia menyadari Yevan dan Wina juga ada di sana. Kolonel Kal memandang Qi Baijia dan bertanya, apa yang kamu miliki untuk aku? Salah satu anggota tim aku baru saja menemukan beberapa informasi penting yang perlu dilaporkan kepada kamu. Han Xiao. Iya nih. Qi Baijia mengangguk, tetapi dia tidak menyadari bahwa 3 lainnya mulai memiliki tampilan yang aneh. Mata Kolonel Kal berkedip, berbicara. Han Xiao mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, dan pada akhirnya, dia menambahkan, jika kita menyerang dengan kurang ajar, kita hanya akan menjatuhkan cangkang kosong. Aku harap kita dapat menghentikan operasi sampai orang-orang kita mengetahui waktu evakuasi musuh, rute evakuasi, dan struktur terperinci dari pangkalan dalam. Dengan melakukan itu, kita dapat langsung membunuh pasukan evakuasi mereka dan mencegah serangan langsung terhadap benteng mereka. Ini akan sangat mengurangi korban kami. Petik 2. Kolonel Kal tanpa ekspresi setelah dia mendengar semuanya. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Tiba-tiba dia bertanya. Aku menyusup ke pangkalan dengan menyamarkan wajahku, dan aku berhasil menangkap 2 personil dari pangkalan dalam. Tiba-tiba, Kolonel Kal berteriak, kamu bohong. Bagi Kolonel Kal, mustahil bagi Xiao Xiao untuk menyusup, bahkan jika dia berkata dia bisa menyamarkan wajahnya. Butuh setidaknya puluhan menit untuk membuat masker wajah yang sah. Selama jangka waktu itu, Han Xiao akan menghadapi segala macam bahaya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa memprediksi musuh yang akan dia temui selanjutnya, jadi tidak mungkin baginya untuk membuat topeng wajah sebelumnya. Jadi, itu adalah situasi yang mustahil yang tidak bisa dicapai oleh Han Xiao. Han Xiao kaget. Dia menyadari bahwa orang-orang ini tidak tahu kemampuan simulator wajahnya. Fungsi simulator wajah adalah kartu asnya. Dia tidak akan membocorkan informasi seperti itu. Namun, tanpa memaparkannya, dia tidak bisa menjelaskan rincian infiltrasinya. Aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Han Xiao harus memberikan jawaban yang ambigu. Kecuali kamu bisa menunjukkan, tidak mungkin kami bisa mempercayaimu. Kolonel Kal masih tanpa ekspresi, tetapi dia lebih tidak mempercayai kata-kata Han Xiao. Orang ini sangat mencurigakan.